Bab 1211, Pertempuran Tuan Muda 19-an meter. Saat beberapa kata terakhir terdengar, tatapan tajam Jun Mosie berhenti di wajah Guhan. Guhan juga mengangguk dan dengan ringan berkata, kata-kata Manor Lord Jun adalah persis apa yang ingin aku katakan juga. Jika ada lagi sentimen seperti itu di dalam barisan kita, maka tanpa menunggu Manor Lord Jun mengambil tindakan, orang tua ini secara pribadi akan memenggal kepala orang-orang seperti itu. Siapapun yang datang ke sini sekarang adalah pahlawan di benua. Siapapun yang berani mempermalukan para pahlawan seperti itu akan mati. Petik 2. Saat kata-kata keduanya terdengar, seluruh area benar-benar sunyi. Orang-orang dari tiga tanah suci telah bersiap untuk pertempuran ini selama lebih dari 10.000 tahun, dan mereka sudah terbiasa dengannya. Tetapi untuk orang-orang yang bergegas dari dalam benua, mereka semua di sini untuk membantu, meskipun tahu bahwa mereka akan mati. Orang-orang seperti itu benar-benar layak dihormati. Tersenyum lebar, Jun Mosie mengundang pembunuh besar Chu Qihun ke dalam, langsung membawanya ke tenda bersama Beast Kings lainnya. Setelah itu, ia mengatur Raja Derek dan yang lainnya untuk melindungi Chu Qihun, untuk mempersiapkan untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat Jun Mosie mengeluarkan begitu banyak pil dan bahan berharga untuk meningkatkan kultivasinya, wajah Chu Qihun berubah menjadi jelek ketika dia bertanya, Jun Mosie, apa artinya ini? Apakah kamu berpikir bahwa kekuatan aku tidak cukup? Bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk berada di medan perang ini? Petik 2. Jun Mosie tersenyum tipis dan menatapnya. Jika aku adalah orang yang sering menggunakan logika besar untuk menghancurkan orang lain, aku akan mengatakan kepada kamu pada saat ini, aku memberi kamu pil, bukan demi Chu Qihun, tetapi hanya bahwa pembunuh tertinggi Chu Qihun bisa lebih efektif dan membunuh lebih banyak ahli ras aneh. Aku ingin tahu apakah kamu akan menerima pil jika aku memberikan penjelasan seperti itu. Namun, aku, Jun Mosie, masih Jun Mosie. Itu sama di masa lalu, dan sama untuk saat ini dan masa depan. Ketika aku memberi kamu beberapa pil saat itu, Old Chu, aku ingat bahwa kamu tidak berbicara banyak omong kosong. Petik 2. Memandang dengan mantap pada Chu Qihun, dia mencibir. Mungkinkah Chu Qihun saat ini tidak lagi sama dengan Chu Qihun saat itu? Chu Qihun tiba-tiba berhenti, dan dia tertawa keras. Bagus, betapa baiknya Jun Mosie masih Jun Mosie. Seperti yang diharapkan dari Raja Asasin bahwa aku, Chu Qihun mengakui. Hanya dengan kata-kata itu saja, aku merasa jauh lebih nyaman di hatiku. Karena Jun Mosie masih Jun Mosie, maka Chu Qihun akan tetap menjadi Chu Qihun. Dalam hal apapun, aku hanya akan berutang lebih dari apapun yang aku berutang sebelumnya. Aku akan menerima pil ini. Itu juga hal yang baik untuk meningkatkan kekuatan aku dan membunuh lebih banyak ras aneh yang kotor itu. Petik 2. Tanpa bicara lagi, dia menerima pil dan menelannya. Beberapa waktu kemudian, kilat mulai menyala dan jatuh dari langit. Hingga tengah hari, langit masih suram dan gelap. Jun Mosie, Guhan, Mei Sueyan, Mo Wudao, dan 7 lainnya, 8 pemimpin lainnya duduk di dalam tenda besar, menyeruput teh. Meskipun suasananya agak berat, masih agak harmonis. Tepat pada saat itu, suara nyaring tiba-tiba terdengar di langit, menembus langit. Suara ini adalah seruan bersama 10 Swan Krans, seruan peringatan. Setelah itu, Swan Krans lain yang memantau daerah yang lebih dekat dengan mereka juga berteriak. Serangan musuh. Dengan teriakan peringatan yang tajam terdengar di telinga mereka, Jun Mosie dan yang lainnya bergegas keluar, mengarahkan pandangan mereka ke arah selatan. Bagian depan selatan benar-benar sepi, tanpa gangguan sedikit pun. Kerumunan langsung merasakan perasaan tidak nyaman di hati mereka ketika mereka mulai menebak. Mungkinkah ada perubahan besar pada situasi ini? Tian Fasuan Krans pasti tidak akan mengeluarkan tangisan peringatan untuk bersenang-senang. Namun, situasi di depan mereka jelas sangat sunyi. Tepat pada saat ini, Guhan, Jun Mosie, dan Mei Sueyan, 3 ahli terkuat, semua mengerutkan alis mereka pada saat yang sama. Ketiganya jelas merasakan keributan di ujung utara, serta suara ledakan keras. Seseorang bertarung sekitar 2000 li timur laut dari sini. Pertempurannya juga agak sengit, dan itu harusnya pekerjaan beberapa ahli puncak. Ekspresi Jun Mosie terasa berat. Perasaan spiritualnya jauh lebih baik daripada kebanyakan pembudidaya Swan, dan pendengarannya adalah yang terbaik juga. Dia adalah orang pertama yang mendengar suara pertempuran. Arah timur laut, mengapa itu ke arah itu? Guhan dan Mei Sueyan tersentak kaget. Mereka secara alami tidak akan meragukan penilaian Jun Mosie. Namun, itu adalah arah dari benua utama itu. Saat ini, sebagian besar ahli puncak benua sudah berkumpul di sini, atau membuat jalan mereka untuk berkumpul di sini. Ini adalah momen yang paling penting saat ini, dan bahkan para pakar itu saling bermusuhan satu sama lain, mereka akan menahan diri untuk tidak saling membunuh. Juga, bagaimana perkelahian seperti itu dapat menciptakan keributan besar. Tiba-tiba, semua orang merasakan ledakan besar di kejauhan, dan sedikit getaran melewati tanah di bawah kaki mereka. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Meskipun getaran ini ringan, pertempuran itu terjadi ribuan li jauhnya. Agar getaran sampai ke sini, seberapa sengit pertempurannya.
Di dunia ini, ahli puncak mana yang belum datang? Guhan bertanya saat dia melihat ke arah timur laut. Agar kita bisa merasakan keributan dari sini, seberapa menakutkan pertempurannya. Mungkinkah itu ahli tingkat Sage? Petik 2. Semua orang di sini adalah pakar puncak dunia, dan mereka mengerti betul bahwa keributan yang begitu kejam berarti bahwa kedua belah pihak bukan orang biasa. Orang-orang yang bertarung sekarang mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka bertiga yang budidaya tertinggi di sini. Bahkan mungkin lebih tinggi dari mereka. Bahkan jika Guhan, Jun Moxie, dan Mei Sueyan bertarung dari jarak itu, keributan dari pertempuran itu mungkin tidak dapat mencapai tempat ini. Tiba-tiba, ekspresi Jun Moxie berubah dan matanya melebar. Tidak baik, pertempuran semakin dekat dan semakin dekat. Pertempuran keduanya bergerak ke arah kita dengan cepat. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah. Saat ini, itu adalah malam sebelum pertempuran utama. Dengan kekuatan kedua ahli itu, mereka harus menjadi kekuatan puncak dari benua Xuan-Xuan. Jika mereka bisa bergabung dengan pertarungan ini di pihak mereka, bukankah itu akan menjadi bantuan besar? Tetapi di sisi lain, dengan kekuatan kedua orang itu, jika mereka adalah musuh, kerusakan yang mereka timbulkan tidak akan terbayangkan. Mari kita bernalar dengan mereka. Mungkin, kita bisa menarik keduanya ke barisan kita, sangat memperkuat pasukan kita. Mo Dao berkata dengan sedikit terkesiap. Namun, suaranya dipenuhi dengan ketidakpastian. Bisakah pertarungan level ini dengan mudah dimediasi oleh kamu karena alasan kamu? Selama satu sisi tidak mati, tidak ada kemungkinan pertarungan antara keberadaan puncak ini berhenti. Pada saat ini, Xuan Kren terbang dengan tergesa-gesa dan berubah menjadi seorang pria setinggi 2 meter yang berkeringat, menangis mendesak. Kakak perempuan, kakak ipar, dua pakar puncak bertarung ke arah timur laut dan mereka bergerak menuju lokasi kita. Aku sadar, Mei Sueyan mengangguk dan berkata. Pria jangkung itu tersenyum senang, melompat, berubah lagi menjadi bangau besar putih salju, dan terbang ke langit. Dia bahkan tidak berhenti untuk mengambil napas, langsung kembali ke posisinya untuk memantau situasi. Suara ledakan itu semakin keras dan semakin dekat, terdengar seolah-olah gunung pecah dan lautan terbalik. Mendorong ke arah lokasi mereka. Wajah semua orang menjadi semakin berat. Dilihat oleh momentum ini, kultivasi siapapun dari keduanya jelas jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang hadir. Gutua, dalam ingatanmu, apakah masih ada ahli di level ini di dunia? Dan untuk memiliki sebanyak dua, Mei Sueyan bertanya, semua orang juga melihat ke arah Guhan pada saat ini. Bagaimana mungkin orang dengan kekuatan mengejutkan seperti surga menjadi karakter yang tidak dikenal? Apalagi mereka berdua, tetapi tidak peduli bagaimana semua orang mencoba mengingat, mereka tidak dapat menghubungkan mereka dengan para ahli yang mereka kenal. Memang ada, Guhan berkata dengan senyum pahit. Tapi dari pengetahuan pria tua ini, hanya ada satu. Satu orang, siapa itu? Semua orang bertanya bersama. Tepat pada saat ini, suara hampa melengking terdengar, menembus ke langit. Beberapa awan yang lewat di langit langsung menghilang, tersebar ke kehampaan. Semua orang menghirup udara dingin karena terkejut. Apakah kekuatan seperti itu benar-benar datang dari manusia? Setelah itu, 3 suara ketukan aneh terdengar, dan semua orang merasa seolah-olah palu besar telah menghancurkan hati mereka 3 kali. Pada saat itu, wajah semua orang berubah sangat tidak sedap dipandang. Itu jelas suara alat musik. Tapi alat musik apa yang bisa menciptakan efek mengejutkan seperti itu? Sebelum orang banyak bereaksi, 3 lagi suara, zeng 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 rangkin terdengar, mengalirkan satu nada panjang demi satu. Seluruh dunia tampaknya telah terbelah menjadi 2 oleh suara aneh ini. Ketika suara-suara ini terdengar berulang kali, sejumlah orang mulai menebak identitas pemain tersebut, dan wajah mereka sangat berubah ketika mereka berteriak. 9 neter Tuan Muda ke-14. Ini benar-benar dia. Petik 2. Guhan juga menghela nafas dan mengangguk. Itu benar, orang yang aku pikirkan sebelumnya adalah juga Tuan Muda 19 neter. Wajah semua orang berubah drastis, dan beberapa orang bahkan terengah-engah. Beberapa dari mereka bahkan ikut serta dalam perburuan buru muda 1911 beberapa ratus tahun yang lalu. Sekarang, mendengar catatan musik yang aneh ini lagi, terdengar seperti pertikaian antara beberapa instrumen musik yang berbeda, semuanya berhasil memikirkan Raja Iblis yang mengerikan ini. Musik yang aneh dan kekuatan aneh dan alat musik yang bisa memainkan suara berbagai instrumen bersama. Bagian dari senjata unik Tuan Muda ke-19 neter, Divine Tune, tidak ada instrumen lain yang mampu melakukan hal semacam itu di dunia ini. Namun, bukankah Divine Tune terkunci di dalam Misti Illusory Manor? Kapan itu kembali ke tangan Raja Iblis ini? Semua orang tahu dengan sangat jelas bahwa Tuan Muda 19 neter Votin tanpa Divine Tune, dan Tuan Muda 9 neter Votin dengan Divine Tune adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dengan Divine Tune di tangannya, Tuan Muda 9 neter Votin benar-benar tak terkalahkan. Dengan Divine Tune, ia dapat melepaskan serangan gelombang suara yang unik, menyerang semua musuh di sekitarnya pada saat yang sama. Selain itu, ia dapat menimbulkan kerusakan besar tanpa melakukan upaya besar untuk melakukan.
Dengan lambaian tangan atau jari, dia bisa melepaskan serangan gelombang suara yang sulit dilawan. Jika Misty Illusory Manor tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengepungnya saat itu, mereka mungkin berakhir dengan hasil yang sama sekali berbeda. Ketakutan dari Tuan Muda 19 Neter ke-14 jauh melampaui 9 Tuan Muda Neter 9 lainnya selain dari Tuan Muda pertama 9 Neter. Itu adalah pertarungan yang melibatkan lebih dari 10 Saint Venerables dan hampir 100 Saint Emperor, bersama dengan lebih dari 200 ahli tingkat pertama dari 3 tanah suci. Tapi susunan besar seperti itu masih ditekan dan dibantai sampai kekacauan memerintah di mana-mana di medan perang. Akhirnya, itu adalah 2 Saint Monarchs dari Misty Illusory Manor yang berhasil dalam penyergapan, mencuri Divine Tune dari tangannya, yang memungkinkan mereka untuk mengubah pertempuran demi kebaikan mereka. Tuan Muda 9 Neter ke-14 yang memiliki Divine Tune di tangannya benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Penambahan Divine Tune memberikan efek yang jauh lebih kuat dari hanya 1 tambah 1. Dengan intisari 19 ke-14 muda dari Master Muda Ki yang unik yang dimasukkan ke dalam satu-satunya Divine Tune, efek yang dihasilkannya langsung menakutkan. Dia tidak diragukan lagi adalah ahli terkuat di bawah langit. Tidak ada salah satu dalam skenario ini. Dengan Miao Qingcheng tidak bisa keluar, Tuan Muda 19 Neter ke-14 dengan nada ilahinya adalah yang terkuat. Tanpa Divine Tune, Tuan Muda 9 Neter 14 hanyalah salah satu pakar terkuat di dunia. Saat itu, bahkan setelah kehilangan Divine Tune, Tuan Muda 9 Neter 14 masih berhasil menerobos keluar dari pengepungan, menimbulkan kerusakan besar pada lawan-lawannya saat melakukannya. Hanya setelah pengorbanan yang sangat berat, mereka berhasil memaksa Tuan Muda 19 Neter ke-14 yang terluka ke hutan Tianfa, menyegelnya di sana dengan bantuan formasi yang sebelumnya didirikan. Setelah masalah itu, mereka masih harus mengatur 8 Santa Venerables Agung Tianfa untuk mengawasi pintu masuk siang dan malam. Karena misi ini, 8 Santa Venerables juga hampir berubah menjadi lumpuh. Orang harus tahu, bahwa pada waktu itu, 8 Santa Venerables Agung dari Tianfa semuanya berkultivasi di puncak tingkat keempat Kaisar Shen. Mereka hanya satu langkah dari dunia Santa Venerable. Tetapi karena mereka menjaga metrai Tuan Muda 19 Neter ke-14, mereka hampir saja menjadi lumpuh. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu adalah Tuan Muda 19 Neter ke-14 yang terluka. Jika dia begitu mengerikan bahkan dengan banyak penindasan padanya, maka seberapa kuat dia ketika dia pulih ke kekuatan puncaknya. Beberapa ratus tahun kelelahan tidak hanya mempengaruhi 8 Santa Venerables yang agung. Kekuatan Tuan Muda ke-19 Neter ke-14 juga hampir habis. Yang paling penting, karena dia mengerahkan dirinya sendiri dan efek segel, kecepatan pemulihannya juga sangat lambat. Pada saat dia melarikan diri, semua luka lamanya masih belum pulih. Selanjutnya, dia mengeluarkan 90% dari kekuatannya menembus segel. Namun meski begitu, dengan hanya 10% dari kekuatannya, ia berhasil membunuh setengah dari 20 Kaisar Shen yang menyergapnya, dan kemudian melarikan diri. Dan itu masihlah Tuan Muda 9 Neter 14 tanpa nada ilahi. Sekarang, Tuan Muda 9 Neter ke-14 yang dilengkapi dengan Divine Tune juga sangat mungkin benar-benar sembuh. Dan menghadapi Tuan Neter 19 ke-14 yang pulih sepenuhnya yang juga membawa Divine Tune bersamanya, lawan yang lain benar-benar berhasil bertarung dengannya di sepanjang jalan di sini. Siapa orang itu, untuk benar-benar memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Menilai dari suara keributan itu, mereka berdua sepertinya telah bertarung untuk waktu yang sangat lama. Teriakan panjang dan menyeramkan terdengar, dan meskipun sumber teriakan itu beberapa ratus li jauhnya, itu masih menyebabkan semua orang gemetar tanpa sadar. Monster seperti apa kamu? Tuan Muda 19 Neter ke-14 mengamuk dengan amarah. Suara itu mengandung kebingungan yang tak terlukiskan dan frustrasi yang tak terkatakan. Kedengarannya seolah-olah hal yang sangat aneh telah terjadi, bahwa dia tidak bisa mengerti. Suara yang datang dari kejauhan, menyebabkan semua orang merasa sangat ingin tahu di hati mereka. Hanya siapa orang itu, yang bisa menyebabkan bahkan seorang ahli yang tak tertandingi seperti Tuan Muda 19 Neter ke-14 bertanya dengan cara yang begitu membingungkan. Ketika kerumunan masih bertanya-tanya dengan tidak percaya, lolongan lain terdengar, suaranya jelas telah bergerak lebih dekat ke perkemahan. Sungguh kecepatan gerakan yang mengejutkan, untuk benar-benar menutupi lebih dari 30 li hanya dalam beberapa napas pendek. Pada saat ini, Tuan Muda 19 Neter ke-14 sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dia meraung keras. Apakah ada orang di depan? Banyak hal yang tidak berguna. Cepat keluar dari jalan untuk aku, jangan biarkan hal itu yang aku kejar berhubungan dengan siapapun. Kalau tidak, hasilnya tidak akan terbayangkan. Petik 2. Suaranya dipenuhi dengan urgensi dan sangat marah. Semua orang membeku seketika. Mengapa Tuan Muda 19 Neter ke-14 mengatakan hal-hal itu? Dia tidak tahu bahwa ada orang di sini atau penanaman orang di sini. Kenapa dia berteriak begitu mendesak? Mengapa? Hanya Jun Moxie yang mengerutkan alisnya saat dia berteriak, semuanya, perhatikan.
Saat kamu melihat seseorang muncul dari sisi timur laut, tidak peduli siapa itu, menghindar dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan kontak dengannya. Kamu juga tidak boleh melibatkan orang itu. Kamu hanya perlu menghindarinya dengan cara apapun. Tidak ada yang tidak mematuhi perintah ini. Petik 2. Jun Mosia langsung memberikan pesanan tanpa ragu-ragu. The Beast Kings juga tidak ragu-ragu, langsung memberikan perintah kepada pasukan mereka. Mo Udao mengerutkan alisnya. Manor Tuan Jun, hanya dengan teriakan dari Tuan Muda ke-19 Neter ke-14, kamu segera memberi perintah seperti itu. Bukankah itu terlalu ceroboh? Bagaimana jika ras aneh menyerang pada saat ini? Bagaimana kita akan bertarung jika formasi kita rusak? Petik 2. Jun Mosia tersenyum dan mendengus. Apakah kamu berhasil mendengar urgensi dan ketakutan dalam suara Tuan Muda ke-14 Neter? Mungkinkah kamu tidak dapat memahami artinya di dalamnya? Petik 2. Mo Udao tidak dapat menjawab. Bahkan Tuan Muda 19-11 perlu berteriak dengan sangat mendesak, bahkan sampai mengeluarkan peringatan. Apakah kamu berpikir bahwa Tuan Muda 19 Neter ke-14 adalah seseorang yang akan berteriak seperti itu tanpa alasan? Jun Mosia berkata dengan dingin. Butir-butir keringat besar langsung muncul di wajah Mo Udao saat dia akhirnya memahami beratnya situasi. Tuan Muda 9 Neter ke-14 adalah seseorang yang tidak akan mengeluarkan suara mencicit bahkan ketika diretas oleh 100 bilah. Baginya untuk berteriak dengan sangat mendesak sekarang, apa artinya itu? Jawabannya jelas. Petik 2. Untuk Tuan Muda 19-11 untuk meneriakkan kata-kata itu, jawabannya sangat jelas. Tubuh manusia pasti sangat penting untuk hal yang ia kejar. Kemudian, Istana Lord Mo, aku ingin bertanya kepada kamu, bagian mana dari tubuh manusia yang akan memberikan bantuan terbesar untuk hal seperti itu? Petik 2. Jun Mosia mendengus dan melanjutkan. Karena bagian tubuh manusia itu bermanfaat untuk hal itu, aku percaya itu bukan hal yang baik untuk manusia yang dipertanyakan. Kamu bahkan tidak dapat memahami hal ini, dan kamu berani meragukan aku. Untuk menciptakan masalah pada titik penting seperti itu, apa motifmu? Sesuatu yang bahkan diwaspadai oleh Tuan Muda 19 ke-14, siapa di antara kerumunan ini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghadapinya? Atau apakah Palace Lord mau memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Petik 2. Jun Mosia menghela nafas. Bukan hal yang buruk untuk mengkhawatirkan gambaran besar setiap saat, tetapi kamu perlu bertanya pada diri sendiri apakah kamu melakukan kesalahan dengan niat baik. Mengapa kamu harus gigih? Mungkinkah kamu orang yang tidak bisa dipuji? Aku baru saja mengatakan bahwa Lord Palace pantas mendapatkan posisi kamu, tetapi sekarang, sepertinya aku salah. Petik 2. Telinga Mo Udao memerah sepenuhnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Pada saat ini, suara nyaring sudah semakin dekat. Suara melolong ini, tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan yang intens. Catatan musik The Nine Nether 14 yang master berubah lebih kuat, dan dia tampaknya benar-benar mengabaikan bahkan melodinya. Jauh sekali, sebuah suara yang berat terdengar, seolah-olah sedang mencoba menghentikan sesuatu. Jun Mosia dan Gu Han bertukar pandang, dan keduanya bergegas bersama. Mei Sueyan menatapnya sekali, dan segera mengambil alih posisi memerintahnya. Dengan lambaian tangannya, semua orang mulai bergerak keluar dari jalan untuk menghindari bencana yang datang. Jun Mosia dan Gu Han sama-sama di level Saint Monarch, dan kecepatan gerakan mereka sangat cepat. Hanya dalam sekejap, mereka pindah 20-30 li, akhirnya berhasil melihat pertempuran yang intens. Tapi pemandangan di depan mata mereka, menyebabkan mereka berdua menghisap napas dingin tanpa sadar. Sebelum mereka melihat ini, walaupun mereka berdua tahu bahwa situasinya serius, mereka tidak dapat membentuk harapan yang akurat dalam pikiran mereka. Tetapi sekarang setelah mereka melihat situasinya sendiri, mereka masih tidak tahu apa yang mereka lihat. Karena semua itu terlihat terlalu aneh. Adegan itu benar-benar kacau, dan jalan memutar yang panjang yang membentang beberapa ratus li seperti naga yang kejam, bisa dilihat di tanah. Tanpa ragu, itu adalah jalan yang Guru Muda 19-11 dan monster yang dia kejar telah lewati. Melihat ke bawah dari langit, itu sebenarnya adalah gua panjang yang baru dibuat. Membentang beberapa ratus li panjang, dan puluhan sang lebarnya. Tidak ada satupun batu tersisa yang lebih besar dari tengkorak manusia. Seolah sungai kuning tiba-tiba muncul di tengah lautan. Tuan Muda 19-11 itu mengacungkan Divine Tune dengan penuh energi dengan tangan dan kakinya, mengirimkan ribuan gelombang suara yang menusuk telinga ke segala arah. Sosoknya seperti tornado hitam di udara, berputar dengan cepat, menghilang dan muncul lagi di semua posisi. Sebelum dia, ada benda humanoid. Benda ini memiliki bentuk manusia yang lengkap, dengan lengan, kaki, dan kepala. Namun, itu benar-benar tidak memiliki mata, telinga, mulut, hidung dan fitur lainnya. Wajah ini, benar-benar batu tulis kosong. Monster dengan kepala, tetapi tanpa wajah. Cahaya kehijauan menyinari tubuh monster itu, dan meskipun tidak memiliki mata atau telinga, ia masih berhasil menghindari serangan gelombang suara secara akurat. Tidak hanya itu mampu bertahan, bahkan bisa melakukan serangan balik dengan ganas.
Ini benar-benar bertempur erat melawan Tuan Muda 19 Neter ke-14, menyerang dan membela. Paling tidak, itu tidak dipukuli secara sepihak. Situasi sekarang bukan lagi tentang Tuan Muda 19 Neter yang mengejar barang itu. Saat ini, dia hanya berusaha menghentikannya dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk menghentikan monster mendekati pasukan di depan. Adapun monster, niatnya sangat jelas. Itu sedang mengisi dengan sekuat tenaga, ingin melakukan kontak dengan kerumunan. Jun Mosia memfokuskan pandangannya, dan meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi Tuan Muda 19 Neter, dia berhasil melihat bahwa pakaiannya sudah basah. Itu jelas basah kuyup dari keringatnya. Mata Jun Mosia menyusut, dan dia bertukar pandangan dengan Guhan. Kedua hati mereka kaget. Meskipun monster ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan sepertinya tidak cocok untuk Tuan Muda 19 Neter ke-14, membela lebih dari sekadar menyerang, tetapi ia mampu mengalahkan Tuan Belas sejauh itu. Dari ini, jelas bahwa kekuatan monster ini tidak rendah. Gerakan Tuan Muda 19 berubah lebih cepat, dan dengan abang terdengar, dia dengan kejam membanting telapak tangan ke tubuh monster itu. Ledakan dahsyat terdengar, dan monster itu terhuyung mundur beberapa langkah. Tuan Muda Nine Nether 14 meraung keras, menyerbu ke depan. Pada saat itu, poni keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar terus-menerus seperti petasan. Dalam sekejap mata, telapak tangan Tuan Muda 19 menghilang menjadi kesibukan Aftrimages, dan suara dentuman membentang menjadi nada panjang bahwa bahkan penyanyi terbaik pun tidak akan bisa bernyanyi. Jun Mosia membelalakkan matanya dengan takjub. Dalam sekejap itu, Tuan Muda 19 Neter ke-4 telah menghancurkan lebih dari 1000 telapak tangan. Dan setiap telapak tangan membawa kekuatan penuhnya. Setiap telapak tangan mendarat dengan sempurna, menabrak tubuh monster itu. Monster itu terus-menerus dipukul mundur, dan Tuan Muda 19 tidak mau menyerah, mengikuti dengan serangannya. Hanya putaran serangan ini yang menyebabkan mereka mundur 30-40 li jarak penuh. Dengan suara keras hong terdengar, tubuh hijau monster itu tiba-tiba meledak di udara, benar-benar berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, mengisi udara dengan lampu hijau yang menakutkan. Sepertinya kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Ini sudah berakhir. Itu berakhir begitu saja. Alis Jun Mosia dan Guhan tetap terjalin erat. Melihat lampu kehijauan di udara, tatapan mereka dipenuhi dengan ketidakpastian dan kecurigaan yang kuat. Tuan Muda 9 Neter ke-14 mendarat di tanah dengan suara keras, menghancurkan lubang kecil di bawahnya. Dengan kemampuan Nine Nether 14 yang master, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk berjalan di salju tanpa meninggalkan jejak tunggal, dan menginjak air tanpa membentuk riak. Bahkan jika dia berjalan di atas kapas, dia tidak akan tenggelam sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan lubang besar di tanah dengan pendaratannya. Sudah jelas untuk melihat berapa banyak energi yang dihabiskan darinya dalam pertempuran ini, ke titik di mana dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatannya. Setelah itu, dia meluruskan tubuhnya, menghembuskan napas berat dan menatap dengan cermat ke lampu hijau. Matanya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dan kehati-hatian, serta beberapa orang yang tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Jun Mosia bertanya. Tuan Muda Nine Nether 14 bahkan tidak berbalik, terus memusatkan pandangannya pada zat hijau. Hati-hati, ini belum berakhir. Jun Mosia membelalakkan matanya. Ini belum selesai. Melihat substansi kehijauan lagi, dia menjadi bingung. Tidak mati bahkan dalam kondisi ini. Di udara, kabut kehijauan mulai tenggelam, bukannya naik. Apa-apaan itu? Dan bagaimana kamu mulai berkelahi dengannya? Jun Mosia tetap bersiaga penuh saat dia berdiri di samping Tuan Muda ke-19 Nether. Nine Nether 14 yang master bahkan tidak melirik Jun Mosia sambil terus menatap lampu hijau dengan penuh perhatian. Siapa yang tahu benda apa ini? Aku sedang dalam perjalanan ke sini untuk menonton perang untuk merebut surga. Sejak runtuhnya pilar gunung surga adalah hal yang besar, dan kemungkinan besar tidak akan ada lagi perang untuk merebut surga di masa depan. Aku juga ingin melihat apa yang disebut ras aneh dan melihat seperti apa mereka. Tapi ketika aku sedang melintasi gunung, tiba-tiba aku menemukan aura yang sangat berbahaya. Sebuah kilatan aneh berkedip di matanya saat dia melanjutkan. Sudah terlalu lama karena siapapun bisa membuatku merasakan bahaya, jadi rasa penasaranku meningkat. Ketika aku pergi, aku melihat monster, mengisap sesuatu dari sekelompok mayat binatang buas. Petik 2. Mengisap sesuatu dari mayat binatang buas, Jun Mosia mengerutkan alisnya dengan erat. Mungkinkah orang ini menjadi vampir? Tapi dia tidak terlihat seperti itu. Vampir juga memiliki tubuh fisik yang benar, dan begitu tubuh mereka hancur, mereka sudah selesai. Selain itu, gunung-gunung yang dilewati oleh Tuan Muda 19 ke-14 dalam perjalanannya ke sini adalah semua gunung berapi yang sudah meletus. Bahkan jika ada mayat binatang buas di sana yang belum sepenuhnya dibakar, mereka harus benar-benar kering sekarang. Lalu, apa yang dihisap monster itu? Apa yang bisa disedot? Ayah ini melihat betapa kotornya benda itu dan memutuskan untuk membunuhnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini sebenarnya tidak dapat dibunuh? Tuan Muda Nine Nether 14 terdengar sangat frustrasi.
Sepanjang perjalanan di sini, aku sudah menghancurkan tubuh orang itu setidaknya 7-8 kali. Tetapi setiap kali meledak, itu hanya akan berubah menjadi keadaan ini. Setelah jumlah waktu yang diperlukan untuk tongkat dupa untuk membakar, itu akan membeku bersama lagi dan berubah menjadi penampilan yang mengerikan. Ini sudah berlangsung selama 2 hari 2 malam. Petik 2. Tuan Muda 19 Neter ke-14 menghela nafas. Dalam 2 hari ini, aku bahkan tidak berhasil mendapatkan seteguk air, hanya berfokus untuk menyerangnya. Setelah 2 hari dan 2 malam, semuanya masih baik-baik saja, tetap bersemangat seperti sebelumnya. Pada tingkat ini, itu mungkin tetap sekuat sebelumnya, tapi aku pasti akan kelelahan sampai mati karenanya. Petik 2. Mata Jun Mosie hampir jatuh dari kepalanya. Sebenarnya ada hal konyol di dunia ini. Ini bukan novel aneh dikomputerkan. Kemampuan untuk membangkitkan tanpa batas setelah terbunuh. Konyol, ada sesuatu yang lebih konyol. Baru siang ini, kami menemukan sekelompok serigala terkutuk. Petik 2. Tuan Muda 1911 mengutuk dengan marah, hanya ada sekitar 40 atau 50 dari mereka, dan mereka adalah eksistensi yang terlalu tidak penting bagi aku untuk diperhatikan. Tapi monster itu hanya berhasil melewati sekawanan serigala itu, dan semua serigala idiot itu mati seketika. Kemudian, aku menyadari bahwa monster itu tiba-tiba tumbuh lebih kuat dengan jumlah yang signifikan. Pasti ada hubungannya dengan paket serigala itu. Itu sebabnya aku mengatakan kepada kamu semua untuk segera keluar dari jalan. Petik 2. Jun Mosie benar-benar terdiam. Hal macam apa ini, memiliki kemampuan yang begitu dikuasai. Tidak heran kalau Tuan Muda 19 ke-14 memanggil begitu mendesak barusan. Saat dia berpikir sampai sini, Jun Mosie merasakan menggigil di punggungnya. Jika orang ini diizinkan berlari melalui kamp tentara, berapa banyak orang yang akan mati? Dan level seperti apa yang akan dicapai kekuatan monster ini? Jun Mosie tidak berani membayangkan lebih jauh. Itu akan menjadi bencana yang bisa memusnahkan mereka semua. Jika bencana seperti itu benar-benar muncul, tidak perlu perlombaan aneh untuk melakukan apapun. Monster ini sendiri akan mampu menghabisi seluruh pasukan. Wajah Guhan juga berubah sangat tidak sedap dipandang. Jun Mosie bisa memahami perasaan Guhan dengan sempurna. Pertarungan besar akan segera dimulai, dan makhluk yang tidak dapat dipahami seperti itu tiba-tiba muncul. Tidak mengherankan bahwa suasana hatinya tidak baik. Untungnya, karena kemunculan tiba-tiba Guru Muda 1911, ancaman bencana ini telah sangat menurun. Mungkin keberuntungan di benua Suan-Suan belum sepenuhnya habis. Dalam waktu singkat ketika semua orang berbicara, kabut hijau mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, sampai akhirnya dengan suara mendesing, sosok yang terbentuk di udara. Dan dari sosok ilusi itu, ada bentuk samar sosok manusia. Seperti ini setiap kali, Nine Nether 14 yang Master dikutuk dengan amarah. Bagaimana aku bisa membunuh monster ini? Tidak bisakah kamu menyerangnya setelah meledak berkeping-keping? Karena itu tidak bisa melawan, mengapa kamu tidak mencoba menghancurkannya sama sekali? Jun Mosie bertanya. Memang tidak bisa membalas setelah dihancurkan terpisah, tapi kabut kehijauan itu seperti udara, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Tuan Muda 1911 mencambuk kepalanya dengan marah dan menatap Jun Mosie, jika aku bisa menghancurkannya setelah menghancurkannya, ayah ini sudah melempar seperempat tubuhnya di timur, seperempat ke Samudra Pasifik, seperempat ke Blizzard Silver City, dan seperempat ke Pillar of Heaven's Mountains. Aku bukan seorang idiot, untuk apa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Petik 2. Jun Mosie menepuk dahinya tanpa bisa berkata-kata, dan tepat ketika dia akan berbicara lagi, Tuan Muda 19 Neter menghentikannya. Tidak ada gunanya, aku sudah mencoba setiap metode. Dingin dan panas ekstrim, tidak ada yang berpengaruh pada benda ini. Petik 2. Monster macam apa ini? Ini sebenarnya sangat mendominasi. Jun Mosie mengutuk. Aku juga ingin tahu itu. Tuan Muda 19 Neter ke-14 memutar matanya tanpa berkata-kata. Tepat pada saat ini, asyik suara terdengar saat kabut hijau menghilang, dan seekor monster dengan ketinggian yang sama seperti manusia muncul. Memutar kepalanya yang tak berwajah beberapa kali, tiba-tiba bergegas, ingin melesat melewati mereka bertiga. Targetnya jelas adalah lokasi pangkalan pasukan gabungan. Kali ini, orang yang bereaksi paling cepat, sebenarnya adalah Guhan. Dengan kilat, dia memblokir sebelum jalur monster itu, dan mengirimkan aliran pukulan berat. Dengan beberapa suara letupan lembut, monster itu terhuyung mundur beberapa langkah dengan tidak stabil. Kemudian, tampaknya perlahan-lahan tumbuh lebih gesit, menari di udara. Pada saat berikutnya, itu benar-benar mencapai tingkat di mana ia bisa bertarung dan bertahan melawan Guhan secara setara. Selain tubuhnya yang tidak bisa dibunuh atau dihancurkan, dan kemampuannya menyerap kehidupan, bahaya benda ini bahkan di atas ras aneh. Jun Mosie melihat dengan penuh perhatian, menemukan masalah itu semakin asing dan semakin asing semakin dia amati. Tidak jelas apa yang harus disebut makhluk ini. Jika seseorang mengatakan bahwa itu adalah manusia, tidak ada manusia yang seperti ini.
Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa itu bukan manusia, itu benar-benar mirip dengan ahli manusia, selain tidak memiliki wajah. Aku akan mengambil alih dari sini. Cepatlah dan istirahat. Jun Mosie mengeluarkan kendi besar air dari pagoda Hongjun, sebotol anggur, dan beberapa potong besar daging panas serta puluhan roti panas yang mengepul. Makan cepat, kami mungkin masih membutuhkan kamu untuk mengambil alih nanti. Petik 2. Mata Tuan Muda ke-19 ke-14 berbinar. Siapa yang mengira kamu membawa begitu banyak barang bagus bersamamu? Teknik macam apa ini? Petik 2. Ini teknik tingkat tinggi yang unik. Setidaknya kamu harus melihat dan melihat siapa Tuan Muda ini. Jun Mosie mendengus bangga. Tetapi ketika dia tidak mendapat balasan dari Tuan Muda 19 neter ke-14, dia berbalik dan melihat bahwa orang itu telah mengangkat panci anggur dan mulai menenggaknya dengan gembira. Suara gemericik keras terdengar, dan kendi air juga dikosongkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah itu, tanpa mencuci tangannya, dia mengambil sepotong daging besar dan menggigitnya. Jun Mosie melebar dengan tak percaya. Gigitan yang satu ini memakan waktu setidaknya setengah jin daging. Dan orang itu hanya mengunyahnya sebentar sebelum menelannya. Dari kelihatannya, Tuan Muda 19 neter ke-14 ini benar-benar kelelahan selama 2 hari 2 malam. Semakin dia melihat bagaimana Tuan Muda 19-11 itu seperti ini, semakin dia tidak menganggap situasinya lucu. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Eksistensi macam apa yang merupakan Tuan Muda 19 neter ke-14? Tanpa berlebihan, bahkan jika dia tidak makan atau minum selama setahun penuh, tidak ada yang akan terjadi padanya. Tidak mungkin dia akan mencapai kondisi seperti itu. Terlebih lagi, dengan budidaya 9 neter Votin yang master, dia dapat dengan mudah bernafas melalui pori-pori di kulitnya, dan menyerap energi dari luar. Selama dia ingin minum air, dia hanya perlu memutar sedikit kultivasinya, dan dia akan mampu menyedot cukup air dari udara di sekitarnya. Bahkan jika dia dimakamkan di tanah, dia masih bisa minum air musim semi yang paling manis tanpa menggerakkan jari. Tetapi baginya menjadi sangat haus dan lapar sejauh ini. Ini berarti bahwa dalam 2 hari dan 2 malam terakhir, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya hampir secara konstan, sampai dia menghancurkan pertahanan musuhnya dan menghancurkannya. Bahkan kemudian, dia tidak bisa beristirahat dan hanya bisa menghemat energi untuk menunggu putaran serangan selanjutnya. Dalam 2 hari dan 2 malam itu, Tuan Muda 19 neter ke-14 berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Tetapi melawan lawan seperti ini yang tidak akan mati tidak peduli metode apa yang digunakan, sama sekali tidak ada artinya dalam mendapatkan keuntungan. Paling-paling, itu hanya akan memastikan bahwa dia tidak akan dibunuh oleh lawannya. Selain itu, tidak ada solusi lain. Makhluk mengerikan macam apa ini? Jika itu bukan Tuan Muda 19 neter ke-14, tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan sampai titik ini. Bahkan, akan menjadi masalah untuk mundur tanpa terluka. Untungnya, itu adalah Tuan Muda 9 neter 14 yang menemukan makhluk ini terlebih dahulu. Saat ini, bahkan Jun Mosie sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, ditambah dengan raungan kemarahan Guhan. Itu kamu, ini sebenarnya kamu orang berdosa di benua ini, makhluk celaka yang pantas mendapat 1.000.000 kematian. Ayah ini akan, petik 2. Jun Mosie dan Tuan Muda 19 neter ke-4 langsung memutar kepala mereka untuk melihat Guhan, jadi Guhan sebenarnya tahu monster ini. Monster itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus menahan serangan heboh Guhan, mencari kesempatan untuk menerobos melewati Guhan dan menyelam ke pasukan gabungan puluhan li jauhnya. Tapi Guhan juga tampaknya menjadi gila saat itu ketika dia menyerang tanpa peduli untuk hidupnya. Dia meraung berulang kali, pembuluh darah di wajahnya berkedut. Jun Mosie dapat dengan jelas melihat bahwa mata Guhan sudah memeras seperti darah. Siapa dia? Jun Mosie bertanya. Bahkan Tuan Muda 9 neter ke-14 berhenti makan ketika dia melihat Guhan. Itu adalah pasir 9 ilusori. 9 ilusori Kuiksan bahwa ketika tanah suci telah terakumulasi selama 10.000 tahun. Guhan terdengar seperti sedang menangis. Bajingan celaka ini sebenarnya menggunakan pasir 9 ilusori untuk merekonstruksi tubuh ini. Bajingan ini, anak sinting ini. Petik 2. Ini sebenarnya Zhan Kuang. Jun Mosie juga melompat kaget saat dia melihat dengan tidak percaya pada makhluk yang sangat jelek yang tidak memiliki wajah. Ini Zhan Kuang, Zhan Lun Hui. Mungkinkah dia menggunakan 9 pasir ilusi untuk merekonstruksi tubuhnya setelah melarikan diri dari gunung berapi dan pergi tanpa pilihan? Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Zhan Kuang, bukankah Zhan Kuang salah satu dari 8 murid pribadi Miao Qingcheng dari Misti Ilusori Manor? Setengah potong daging menggantung di luar mulut Tuan Muda ke-14 neter saat ia bertanya dengan tidak percaya. Dia sebenarnya tidak mati. Tanpa menunggu Jun Mosie untuk menjawab, dia menghela nafas. Tidak heran dia begitu sulit untuk ditangani. Jadi itu dia, pantas. Sejujurnya, Guhan bukan satu-satunya orang yang sedang marah saat ini. Sejak Jun Mosie dan Guhan muncul, monster itu tidak mengeluarkan suara.
Tapi ketika Guhan secara tidak sengaja mengekspos identitas aslinya dan menjadi marah, itu juga membuat suara aneh. Karena tidak memiliki wajah, secara alami tidak memiliki mulut juga. Orang benar-benar bertanya-tanya bagaimana itu membuat suaranya. Geraman yang keluar dari tenggorokannya sebenarnya juga dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak terlukiskan. Monster ini secara alami adalah Zhan Kuang, dan juga Zhan Lunhui. Pendosa utama yang menyebabkan Pillar of Heaven's Mountains runtuh. Pada saat ini, ada juga kemarahan dan frustrasi yang tak terkatakan dalam hati Zhan Kuang. Dia seorang diri menghancurkan gunung surga Sein dan menyebabkan bencana benua. Dan dia juga menghancurkan 3 tanah suci, menarik kebencian dari 3 tanah suci. Tetapi pada saat yang sama, ia juga didorong ke gunung berapi oleh Jun Moxie dan kekuatan gabungan dari 3 tanah suci, setelah tubuhnya sepenuhnya dikalahkan dan tidak dapat dipulihkan. Meskipun rohnya masih hidup dan hampir tidak bisa mengambil bentuk manusia, tetapi pada dasarnya, hanya kepulan asap. Zhan Kuang juga sangat marah. Sejujurnya, alasan dia berakhir seperti ini juga sepenuhnya karena perbuatannya sendiri. Kecuali dia punya pilihan, dia pasti tidak akan menggunakan 9 ilusori Quicksand sebagai bahan untuk membentuk tubuh baru. Pasir 9 ilusori adalah harta yang alami dan memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu pada akhirnya tidak sama dengan tubuh darah dan daging, lahir dari seorang ibu yang menggendong bayi selama 9 bulan. Dibandingkan dengan tubuh manusia yang sebenarnya, 9 ilusori Quicksand memiliki banyak fungsi tambahan. Namun, itu kehilangan lebih banyak fungsi. Dan yang paling penting adalah bahwa 9 pasir ilusi yang ia curi kali ini, adalah hal yang sangat berharga yang didambakan keluarga Zhan selama lebih dari 10.000 tahun. Pasir 9 ilusori adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Misty Illusory Manor, untuk mempertahankan operasi normalnya. Selama seseorang memiliki kendali atas harta ini, itu akan sama dengan menggenggam tenggorokan seluruh Misty Illusory Manor. Memiliki kepemilikan itu sama dengan memiliki kepemilikan posisi terdepan Misty Illusory Manor. Jadi hal ini jauh lebih penting bagi keluarga Zhan. Jika Zhan Kuang tidak terlalu peduli dengan keluarga Zhan, mengapa dia merencanakan dengan susah payah selama lebih dari 8.000 tahun? Jika dia tidak punya pilihan, mengapa dia menggunakan bahan berharga dan tak tergantikan untuk membangun tubuhnya? Alasannya hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakannya, jiwanya akan menghilang dan mati. Setelah 10.000 tahun, dia akhirnya berhasil mendapatkan 9 pasir ilusi. Namun, dia terpaksa menggunakannya untuk membangun tubuh kedagingan. Bagaimana mungkin Zhan Kuang tidak merasa marah? Bagaimana mungkin dia tidak merasa dirugikan? Lebih dari itu, meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya dengan 9 pasir ilusi, itu tidak berarti bahwa semuanya baik-baik saja. Karena sifat unik dari 9 pasir ilusi, walaupun rohnya sekarang sangat aman, dia bukan lagi manusia. Cangkang kosong yang tidak memiliki karakteristik manusia, rasa sentuhan, bau, rasa, pendengaran, dan penglihatan. Tidak dapat dianggap manusia, kan? Dia hanya monster. Meskipun Zhan Kuang adalah ahli puncak, dia masih seorang pria pada akhir hari. Dia masih akan merasakan dorongan untuk hal semacam itu. Tapi setelah menggunakan 9 pasir ilusi, bahkan jika hatinya terbakar oleh keinginan, hal di bawah itu tidak akan bergerak sama sekali. Yah, sepertinya dia bahkan tidak memiliki benda itu di bawah ini. Jika dia bahkan tidak memiliki wajah, bagaimana dia akan memiliki organ yang rumit dan mendalam? Satu-satunya hal yang tersisa adalah api yang tak terpadamkan di hatinya, dan memori perasaan indah di benaknya. Itu juga mudah dibayangkan, bagaimana ketika orang ini lapar, dia akan memasukkan banyak makanan ke dalam mulutnya, hanya untuk merasakan bahwa perutnya terasa aneh. Namun, dia tidak bisa membiarkan makanan keluar dengan cara biasa, dan dia tidak punya pilihan selain menggali perutnya dan mengeluarkan semua makanan dalam bentuk aslinya. Siapapun yang mengalami masalah seperti itu, bahkan jika itu hanya sekedar pengamat, tidak akan dapat menerima perasaan itu, kan? Selain itu, 9 ilusori Quicksand adalah materi yang hampir sepenuhnya transparan. Jika dia minum beberapa gelas air, orang bahkan bisa melihat air bergoyang-goyang di perutnya. Dia seperti wadah kaca berbentuk manusia yang jauh lebih kokoh dan tidak akan mudah hancur. Bahkan jika dia hancur, dia bisa membentuk dirinya kembali bersama dalam waktu singkat. Jadi ketika dia menerima lebih banyak kesalahan dari Guhan, Zhan Kuang sangat tertekan sehingga dia hampir menjadi gila. Apakah kamu pikir aku ingin menggunakan benda sialan ini? Aku masih ingin menjadi manusia juga. Namun, kalian yang memaksa aku ke titik di mana aku bahkan tidak bisa menjadi manusia. Yang paling mengerikan adalah, kamu semua memaksa aku untuk kehilangan bahkan kualifikasi aku untuk menjadi seorang pria. Dan sekarang, kamu masih ingin menegur aku karena menggunakan 9 pasir ilusi untuk membuat mayat. Jika dia tidak menghancurkan pilar pegunungan surga dan menyebabkan semua orang mati atau melarikan diri dari daerah itu, dia masih akan dapat dengan mudah menemukan tubuh manusia di daerah ini, dan memilikinya terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa mencari lebih banyak opsi nanti. Tapi setelah dia mencuri semua 9 pasir ilusi pergi, menyebabkan pilar pegunungan surga runtuh dan memicu semua gunung berapi di daerah itu,
Tempat ini telah menjadi tanah yang benar-benar terpencil tanpa manusia tunggal, selain dari para ahli dari 3 suci tanah. Dan setelah 3 tanah suci dihancurkan, orang-orang di sana juga sepenuhnya membuang semua hambatan mereka. Hampir semua orang telah melapor ke medan perang. Memang, karena mereka bahkan tidak memiliki rumah yang dapat mereka kembalikan, apakah masih ada kebutuhan bagi mereka untuk menempatkan orang untuk menjaga rumah? Jadi setelah melayang-layang selama beberapa hari, Zhan Kuang akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Entah semangatnya menghilang, atau dia mengambil langkah terakhir itu. Dan ini masih dengan fondasi Zhan Kuang yang begitu kuat. Jika dia tidak terdampar di tempat ini di mana panas dan kelembaban begitu mengerikan, dengan kekuatan jiwanya, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertahan selama 10.000 li, menemukan manusia untuk dimiliki. Namun, hanya ada gunung berapi di sekitarnya, dan suhunya cukup tinggi. Bahkan di tempat-tempat di mana gunung berapi belum meletus, tanahnya masih sangat panas sehingga orang bisa memasak telur di atas batu dalam beberapa kedipan mata. Jiwa bisa menanggung semua jenis flu tanpa banyak efek samping. Namun, mereka tidak tahan dengan suhu tinggi ekstrim semacam ini. Selanjutnya, udara beracun, perlahan-lahan merusak jiwanya. Maka, Zhan Kuang menemukan dengan ngeri, bahwa tidak ada kemungkinan dia berjalan keluar dari tempat ini. Pergi tanpa pilihan, Zhan Kuang yang putus asa akhirnya mencapai ruang di dalam jiwanya dan mengeluarkan 9 pasir ilusi yang ia peroleh dengan susah payah. Kemudian, setelah hampir menghabiskan semua energi jiwanya yang tersisa, ia membuat sosok berbentuk manusia dan melompat ke dalam tubuh. Setelah itu, ia menghabiskan 2 hari 2 malam untuk menggabungkan jiwanya dengannya, akhirnya berhasil. Namun, hasil dari sekering itu menyebabkan Zhan Kuang langsung hancur oleh kesedihan. Tidak mungkin dia tidak akan hancur. Tubuh ini dengan enggan bisa dianggap berbentuk manusia, tetapi kepalanya tidak lain adalah hiasan kosong. Tidak ada wajah, tidak ada hidung, tidak ada mulut, tidak ada mata, dan tidak ada telinga. Bagaimanapun, tidak ada apa-apa di kepalanya. Apa ini? Adapun hal-hal yang lebih rumit seperti 5 jeroan dan 6 usus, meridian kompleks tubuh manusia, dan organ seksual paling penting bagi seorang pria. Semua itu juga tidak ada. Kalau begitu, bisakah tubuhnya masih bisa disebut tubuh? Bisakah dia masih dianggap manusia? Pada saat putus asa itu, Zhan Kuang buru-buru datang dengan solusi. Ini bukan situasi yang sepenuhnya tanpa harapan. Apa yang tidak dia miliki saat ini adalah fitur paling rumit dari tubuh manusia, dan itu tentu saja membutuhkan waktu lama untuk diciptakan. Jika dia ingin memiliki benda-benda ini dengan paksa, dia perlu memiliki persediaan besar darah esensi. Kemudian, dengan beberapa teknik gelap, dia masih bisa mengembangkan fitur-fitur itu. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah manusia, sejumlah besar manusia. Masalahnya adalah bahwa seluruh area seluas 10.000 li ini telah berubah menjadi tanah sunyi. Berapa banyak makhluk hidup di tempat ini baginya untuk menyerap esensi kehidupan mereka. Jika dia melebihi batas waktu tertentu, dan para pemain 9 ilusori Quicksand menjadi tetap, dia akan tetap dalam bentuk ini selamanya. Bagaimana bisa Zhan Kuang yang sombong dan egois menanggung ini? Tak punya pilihan lain, ia mulai memakan mayat, dengan paksa menahan rasa jijik di hatinya. Meskipun tubuh ini tidak memiliki refleks seperti itu, jiwanya sudah terbiasa dengan perasaan semacam ini setelah bertahun-tahun. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang mudah diubah? Selain itu, ini masih mayat binatang buas busuk dan busuk yang telah dihadang oleh panas yang hebat. Tepat ketika Zhan Kuang selesai menguatkan hatinya dan memaksa dirinya untuk memakan 2 mayat binatang buas yang menjijikkan yang tak terlukiskan itu, Tuan Muda 19 Neter ke-14 tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan seperti itu, Tuan Muda 19 Neter ke-14 melompat dengan kaget, mengutuknya karena menjadi monster yang menjijikkan, dan mulai menyerangnya. Zhan Kuang kebetulan berada dalam momen yang sangat frustrasi dalam hidupnya, dan tiba-tiba diserang tanpa provokasi, amarahnya naik ke langit juga. Tanpa kata kedua, keduanya memulai pertempuran panjang dan sengit mereka. Setelah berjuang selama berhari-hari, dia sejujurnya masih agak bingung apa yang sedang terjadi. Meskipun Zhan Kuang berhasil menyimpulkan bahwa penyerangnya adalah Tuan Muda 1911 berdasarkan teknik yang digunakan orang lain, ia masih tidak tahu mengapa orang itu menyerangnya. Bahkan jika aku terlihat sedikit menjijikkan sekarang, kamu tidak harus membunuhku hanya karena itu, kan? Bagaimana aku menyinggung kamu? Apakah jelek juga kejahatan? Kamu pikir aku ingin terlihat seperti ini? Yang lebih menyedihkan adalah bahwa jika dia berada dalam kondisi puncaknya, kekuatannya pasti akan lebih tinggi daripada Tuan Muda 19 Neter, cukup sedikit juga. Meskipun dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk yang terakhir, dia masih tidak akan dikejar dan dipukuli seperti anjing. Dia akan bisa bertarung dan pergi seperti yang dia inginkan. Tetapi saat ini, dia ditekan sangat parah sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, sesekali, ia akan menghancurkan dan menyebarkan tubuhnya. Jika bukan karena kualitas unik yang tidak bisa dihancurkan dari 9 pasir ilusi, ia pasti sudah mati sejak lama. Adapun Tuan Muda 9 Neter ke-14 yang memiliki keunggulan selama ini, dia juga mengalami depresi yang sama.
Ini awalnya hanya tugas kecil di benaknya, dan dia berencana untuk menghabisi monster ini dalam waktu singkat, berjalan ke medan perang dan menikmati pertarungan seru sambil duduk di puncak gunung, minum anggur dan memainkan sedikit nada. Jika dia suka, dia bisa turun dan bergabung untuk bersenang-senang. Menurut logikanya, berapa banyak kekuatan yang bisa ditemui oleh monster acak dalam perjalanan? Jumlah monster yang dia bunuh dalam hidupnya sangat banyak sehingga mereka bisa dihitung. Siapa yang akan mengira bahwa monster ini sangat aneh? Itu adalah satu hal untuk itu memiliki kekuatan bertarung yang hebat, tetapi itu sebenarnya tidak bisa dibunuh. Sampai akhirnya, bahkan orang yang berkemauan keras seperti dia hampir mencapai batasnya. Mereformasi setelah patah, tanpa kehilangan sedikit pun kekuatan. Sejujurnya, bahkan Zhan Kuang tidak tahu bahwa 9 pasir ilusi juga memiliki kualitas yang luar biasa. Pertama kali tubuhnya dihancurkan, dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir kali ini. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar hidup kembali. Setelah menderita melalui begitu banyak situasi yang menyedihkan, hanya titik ini yang memberi kejutan menyenangkan dan kenyamanan bagi Zhan Kuang. Mungkin, dia akan benar-benar tak terkalahkan mulai sekarang. Namun, untuk hidup selamanya dalam bentuk ini masih terlalu tidak nyaman. Jika fungsi paling dasar dari seorang pria hilang, akan mengherankan jika dia bisa merasa nyaman. Pada saat itu, Gohan menderu marah, setiap pukulan bergema seperti guntur, bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, setelah rantai panjang membenturkan suara, tubuh Zhan Kuang yang setengah transparan sekali lagi hancur menjadi awan kabut hijau. Setelah pertarungan sengit itu, wajah tua Gohan juga dipenuhi keringat. Kekuatan Gohan saat ini lebih rendah daripada Tuan Muda Nine Nether 14. Jika itu adalah Gohan tua sebelum budidayanya jatuh, bahkan jika dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda ke-16 Nether 10, dia tidak akan lebih lemah dari itu. Tapi saat ini, dia agak jauh dari Tuan Muda 19-an Nether. Gu tua, biarkan aku mencoba. Aku mungkin punya metode untuk menyingkirkan hama ini. Mata Jun Mosie bersinar dengan cahaya dingin. Dengan membalik tangannya, bola api hitam meledak di telapak tangannya. Flame of Primal Chaos. Ini adalah Flame of Primal Chaos yang bisa membakar semua benda. Dan itu juga yang dianggap Jun Mosie sebagai metode paling efektif untuk menghadapi situasi ini. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa itu akan menjadi cara terbaik untuk menghancurkan Zhan Kuang. Saat ini, tubuh Zhan Kuang telah berubah menjadi gumpalan kabut hijau, menggantung tanpa daya di udara seperti domba untuk disembelih. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Surgawi. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, kapan dia akan melakukannya? Untuk monster seperti ini yang tidak bisa dibunuh, bisa hidup kembali tanpa akhir tanpa kehilangan kekuatan pertempuran, tidak terluka oleh air, api, pisau, atau tombak, dan bahkan bisa memakan daging dan darah makhluk lain untuk meningkatkan kekuatannya, itu lebih baik untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Terlepas dari Flame of Primal Chaos, Jun Mosie tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi monster ini. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Flame of Primal Chaos yang belum pernah gagal sebelumnya. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah Flame of Primal Chaos akan tetap tak terkalahkan seperti sebelumnya, ditemui oleh apapun. Saat Gohan melihat api hitam yang menyeramkan itu, wajahnya langsung berubah, dan dia melompat ke samping. Meskipun dia tahu bahwa api hitam tidak akan diarahkan kepadanya, dia masih takut bahwa dia tidak sengaja akan menyentuh bahkan percikan kecil darinya. Gohan tahu kekuatan mengerikan dari api ini dengan sangat baik. Hanya beberapa hari yang lalu, Jun Mosie telah menjatuhkan api yang sama ke lubang yang diisi dengan Essence of Ice yang sangat langka. Dan bahkan kemudian, es itu tidak dapat menyebabkannya berhenti sedikitpun, atau memadamkan api hitam sama sekali. Setiap satu dari 40 ahli di lubang itu telah mati, tanpa satu pun yang berhasil melarikan diri. Akhirnya, bahkan tubuh dan jiwa mereka dibakar habis. Tidak peduli seberapa Zhan Kuang yang tidak bisa diraih atau bagaimana tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti akan tetap menjadi abu dengan api biadab ini. Dengan lambaian tangannya, Flame of Primal Chaos berubah menjadi titik api kecil, perlahan-lahan melayang menuju kabut hijau. Setelah itu, ia mulai mundur dengan cepat juga. Tuan Muda 19 Nether ke-14 dan Gohan membelalakan mata mereka, memandang situasi dengan harapan. Selama monster ini masih hidup, tidak ada yang bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun monster ini tidak terlalu sulit untuk ditangani sekarang dan bisa hancur berantakan jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, masalah terbesar adalah bahwa tidak ada cara untuk benar-benar membunuhnya. Jika seseorang terus berjuang dengan itu seperti ini, maka tidak peduli seberapa kuat itu, mereka akhirnya akan kelelahan sampai mati. Bagaimanapun, monster ini bisa hidup kembali di tempat tanpa henti, tanpa kehilangan apapun. Semua orang memperhatikan dengan seksama, dan bahkan wajah Jun Mosie dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi setelah beberapa waktu, mereka bertiga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tuan Muda Nine Nether 14 juga telah menyaksikan kekuatan api Primal Chaos sebelumnya, dan tentu saja juga menaruh harapan besar padanya. Tapi saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan kekecewaan. Kebenaran tepat di depan matanya.
Kabut hijau masih mengambang di sana tanpa perubahan, dan Flame of Primal Chaos jatuh tepat melaluinya, masih menyala dengan terang tanpa ada perubahan. Namun, kabut hijau itu tampaknya bisa sepenuhnya mengabaikannya. Meskipun Flame of Primal Chaos masih menyala seperti biasa, kabut hijau masih menggantung di langit, seolah keduanya tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Bola mata Jun Moxie hampir jatuh dari matanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Flame of Primal Chaos juga bisa gagal? Flame of Primal Chaos adalah nyala api yang bisa membakar semua yang ada di dunia, termasuk udara dan jiwa. Mengapa itu tidak bisa membakar kabut hijau terkutuk itu? Jun Moxie mengerutkan alisnya dan menatap Guhan. Old Gu, aku berani bertanya, benda macam apa itu 9 pasir ilusi? Jenis energi apa yang harus diwaspadai? Atau lebih tepatnya, apa yang bisa menghancurkan 9 pasir ilusi? Petik 2. Guhan melihat api hitam di langit dengan ekspresi sedih di wajahnya. 9 pasir ilusi adalah bahan ilahi, dan asal-usulnya misterius dan tidak jelas. Tidak ada yang tahu banyak tentang itu. Mengenai apa yang digunakannya, aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya tahu bahwa 9 ilusori quicksand adalah bahan yang sangat diperlukan untuk menjaga ruang misti ilusori manor. Meskipun mereka tidak membutuhkan banyak, itu adalah sesuatu yang mereka tidak dapat lakukan tanpanya. Dari arah ini, dapat ditentukan bahwa 9 pasir ilusi harus menjadi bahan yang sesuai dengan energi spasial. Mengenai apa tepatnya, aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Ada hubungannya dengan ruang. Jun Moxie mengerutkan alisnya. Hanya apa benda 9 pasir ilusi ini? Tuan Muda Jun tentu saja tidak akan tahu bahwa meskipun api Primal Chaos adalah api surgawi yang dapat membakar segalanya, pasir 9 ilusi ini juga bukan bahan kelas rendah. Itu juga terbentuk dari langit dan bumi. Tentu saja, bahan alami ini adalah hasil dari 9 Netherverse yang Master menggunakan jenis metode ekstrim dan menantang surga, bersama dengan formasi untuk mengunci esensi surgawi Ki, untuk membentuk. Itu bisa dianggap sebagai jenis bahan siantian buatan manusia. Meskipun Flame of Primal Chaos mampu membakar bahkan ruang dan roh, 9 pasir ilusi ini juga tidak lebih lemah dari Flame of Primal Chaos dalam kualitas energinya. Paling-paling, hanya akan ada sedikit perbedaan. Adapun analisis Guhan jika itu menjadi bahan tipe spasial, dia juga tidak salah. Karena 9 ilusori quicksand adalah jenis bahan menengah atau perantara untuk membuat saku spasial. Ada konsep dalam kitab suci Buddha, dunia dalam sebutir pasir. Dan 9 pasir ilusi ini benar-benar bahan yang seperti ini. Meskipun itu jauh dari yang dikuasai karena mampu mengandung seluruh dunia dalam sebutir pasir, itu juga sama ajaibnya. Bahkan jika itu hanya sebutir pasir, itu masih memiliki kegunaan yang tak ada habisnya menarik. Kalau tidak, bagaimana sejumput kecil 9 pasir ilusi ini menjaga ruang misti ilusori manor begitu lama? Dan saat ini, Zhan Kuang telah menggunakan semua 9 pasir ilusi yang ada di dunia ini, untuk membuat tubuhnya. Sehingga energi yang terkandung dalam tubuh ini bisa dengan mudah dibayangkan. Saat ini, Zhan Kuang bisa dikatakan belum menemukan 1/10 dari penggunaan 9 pasir ilusi. Dan dia sudah sangat menakutkan. Saat Jun Moxie merenungkan masalah ini, api Primal Chaos masih menyala seperti sebelumnya, tapi kabut kehijauan semakin lambat. Setelah itu, ia mulai melayang ke samping, menjauh dari Flame of Primal Chaos sebelum sekali lagi berputar ke wujud manusia hijau. Suara washing yang keras terdengar. Seperti yang diharapkan, Zhan Kuang akan bangkit kembali. Jun Moxie mengerutkan alisnya dan dengan lambaian tangannya, Flame of Primal Chaos menghilang. Karena itu tidak berhasil, tidak perlu meninggalkannya di luar. Hal ini tidak membedakan antara teman dan musuh. Jika Guhan atau Tuan Muda ke-19 Nether menyentuh, bahkan jika mereka bereaksi segera, mereka masih akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Saat ini, Tuan Muda Jun juga sangat tertekan. Flame of Primal Chaos yang belum pernah gagal sebelumnya, sebenarnya mengecewakannya untuk pertama kalinya hari ini. Ini adalah pukulan yang sangat sulit bagi Jun Moxie untuk menerimanya. Karena bahkan Flame of Primal Chaos tidak bisa menghancurkannya, lalu metode apa yang ada yang bisa menangani monster yang tidak mati ini? Suara washing tumbuh lebih keras dan lebih cepat, dan sesosok manusia sekali lagi muncul di hadapan mereka bertiga seperti hantu yang gigih. Biarkan aku coba kali ini. Aku ingin merasakan monster jenis apa ini secara pribadi. Kalian berdua, bersiap-siap untuk apapun. Ekspresi keseriusan yang jarang terlihat muncul di wajah Jun Moxie saat dia maju ke depan sebelum keduanya bisa menjawab. Keras hong terdengar, dan pada saat tubuh Zhan Kuang membeku, telapak tangan Jun Moxie menabrak dadanya. Zhan Kuang yang baru direformasi pada dasarnya tidak punya waktu untuk bereaksi karena ia dikirim mundur sebanyak puluhan kali sang. Tidak dapat mempertahankan pijakannya, dia jatuh terguling-guling, jatuh dengan kejam di tanah. Jun Moxie sengaja memperlambat kecepatan telapak tangan ini, tapi dia meningkatkan kekuatan serangan. Seperti yang diharapkan, orang ini lemah pada saat ia awalnya terbentuk. Apakah itu kecepatan atau reaksi, semua itu tidak terkoordinasi. Jun Moxie berpikir saat dia mengirimkan serangan. Setelah dipukul puluhan kali, reaksi tubuh Zhan Kuang menjadi semakin gesit, dan serangan baliknya juga menjadi lebih tajam.
Namun, tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda berbalik ilusi. Melihat ini, Jun Moxie menyipitkan matanya dan meningkatkan kecepatan serangan lebih jauh, dan suara tinju dan tendangan terdengar berulang kali. Ekspresi keheranan bersinar di mata tuan muda ke-19 Nether saat dia melihat pertempuran yang mengasyikkan. Ketika pertama kali melihat Jun Moxie di kota Krisan, Jun Moxie hanyalah seorang suci. Tetapi dalam waktu kurang dari setengah tahun, ketika Evil Monarch Manor baru saja didirikan, orang ini telah mencapai alam Saint Venerable. Tapi sekarang, dia sekali lagi melompat ke puncak kerajaan Saint Monarch. Kecepatan gerak seperti apa ini? Kecepatan yang mengejutkan seperti itu bahkan membuat Tuan Muda 19 Nether ke-14 merasa terkejut dan ketakutan. Pertama kali dia melihat Jun Moxie, anak itu hanya mirip dengan semut di hadapannya. Tapi sekarang, orang ini sudah mencapai tingkat di mana dia memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi secara setara dengannya. Dalam hal itu, bagaimana jika waktu berlalu lagi? Bagaimana kekuatan kedua pihak dibandingkan? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Tuan Muda ke-19 Nether ke-14. Mungkin, dunia ini tidak akan membosankan lagi dengan penambahan pesaing kuat lainnya. Dalam pertempuran ini, Jun Moxie memegang keunggulan absolut, dengan keras menekan lawannya sepanjang jalan, berusaha untuk menghancurkan Zhan Kuang dalam waktu sesingkat mungkin. Tubuh Zhan Kuang juga terus bergetar di bawah serangan itu, tampaknya akan hancur sekali lagi. Tiba-tiba, Jun Moxie menarik telapak tangannya dan teriakan pedang yang melengking terdengar saat darah api kuning menusuk dengan kecepatan kilat, menusuk ke tubuh Zhan Kuang. Itu langsung menusuk ke posisi dantian Zhan Kuang. Kemudian, dia melangkah ke samping dan memperhatikan. Dia ingin melihat apakah pedang ini bisa mengendalikan Zhan Kuang, apakah itu bisa merusak monster aneh itu. Bagaimanapun, keduanya adalah hal yang melampaui pemahaman dunia ini. Darah api kuning berseru kegirangan dan berputar cepat melawan dantian Zhan Kuang. Dengan ketajaman darah api kuning, sebuah lubang besar muncul di dada Zhan Kuang. Dari luar, orang bisa melihat darah api kuning menusuk ke dantian, tiba-tiba menusuk ke atas ke posisi di mana jantung biasanya berada, dan kemudian ke atas lagi, ke arah kepala. Setelah itu, ia turun ke bawah, menebas dengan gila di tubuhnya. Seolah-olah darah api kuning sedang mencari sesuatu, tetapi itu tidak dapat menemukannya. Zhan Kuang menjerit keras terus-menerus, dan tubuhnya sekali lagi mulai menghilang. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang meledak ketika darah api kuning melepaskan pedangnya tanpa terkendali, menerobos tubuh Zhan Kuang. Dengan suara keras, tubuh Zhan Kuang meledak, berubah menjadi awan kabut hijau lagi. Darah api kuning terbang di udara, kembali ke tangan Jun Moxie. Pada saat itu, suara darah api kuning menggema di benak Jun Moxie. Hal macam apa orang ini? Mengapa jiwanya begitu aneh? Aku sebenarnya tidak bisa menyerapnya sama sekali. Petik 2. Jiwa tidak bisa diserap. Jun Moxie mengangkat alisnya karena terkejut. Lalu, bisakah kamu menyerap tubuhnya? Apakah itu jiwa Zhan Kuang atau 9 pasir ilusi yang membentuk tubuhnya? Selama salah satu dari mereka dapat dihancurkan, yang lain akan secara alami menjadi rentan. Tidak bisa juga. Benda apa itu? Mengapa ini sangat aneh? Darah api kuning menggerutu dengan sedih. Apa yang salah? Jun Moxie langsung mendeteksi bahwa emosi darah api kuning itu aneh. Benda itu adalah bahan bergizi surgawi. Darah api kuning menggerutu. Aku sangat bersemangat sekarang, tapi setelah mencoba memakannya, aku menyadari bahwa benda itu bahkan tidak bisa diserap. Betapa frustasinya. Bahan yang bergizi. Apa maksudmu? Mata Jun Moxie berbinar. Bagaimana itu bergizi? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskan detailnya kepadamu. Sederhananya, jika kamu dapat menambahkan sedikit dari hal-hal itu ketika kamu memperbaiki aku waktu berikutnya, aku tidak membutuhkan sebanyak itu, hanya 1/10 dari apa yang kita miliki pada orang itu, kekuatan aku akan meningkat setidaknya 1 kali lipat. Mungkin bahkan lebih. Petik 2. Darah api kuning menghela nafas. Tapi sayang sekali, dari penampilan sekarang, aku khawatir itu akan sulit. Seperti yang dikatakan itu, darah api kuning mendesak lagi dengan cara yang mirip manusia. Jun Moxie juga menghela nafas. Memang sangat sulit. Benda ini tidak bisa dihancurkan. Karena itu tidak bisa dibunuh, bahkan ada sedikit artinya dalam berbicara tentang menambahkannya ke pedang. Jika jiwa Zhan Kuang tidak bisa padam, Jun Moxie juga tidak akan berani menambahkan bahan ke dalam pedang. Eksistensi mengerikan macam apa itu adalah jiwa Zhan Kuang. Jika akhirnya menelan jiwa darah api kuning, itu akan menjadi lebih menyusahkan. Namun, benda ini juga sangat berguna bagimu. Kata-kata selanjutnya dari darah api kuning menyebabkan Jun Moxie bergidik. Dari apa yang aku tahu, jenis energi yang kamu gunakan untuk menempa aku juga mengandung efek yang mirip dengan energi yang digunakan untuk membuat kantong spasial. Dan bahan aneh ini tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan energi kamu. Selain itu seharusnya menjadi perantara-perantara yang agak tinggi. Petik 2. Media bermutu tinggi. Jun Moxie langsung berbalik untuk melihat tubuh Zhan Kuang dengan ekspresi serakah. Seolah-olah penjahat yang putus asa baru saja melihat seorang wanita cantik berjalan sendirian. Jun Moxie tahu persis apa yang paling tidak ia miliki.
Meskipun kultivasinya tidak diragukan lagi naik dengan cepat, tetapi ruang individu di tubuhnya yang ia ciptakan dengan seni surga yang tidak terkunci keberuntungan tidak berubah sama sekali. Itu masih tetap seperti langit dan bumi, dan sepetak kekacauan. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sana. Karena tidak ada perubahan di sana, itu berarti bahwa Art of Unlocking Heaven's Fortune tidak membuat kemajuan lebih lanjut. Dan jika Art of Unlocking Heaven's Fortune tidak berkembang, maka bahkan jika dia memasukkan tubuhnya ke titik ledakan dengan spiritual key, dia tidak akan bisa maju lebih jauh. Apa yang berkembang sejauh ini hanya kultivasinya Xuan. Tetapi untuk seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, itu belum menembus. Jika dia ingin mencapai level selanjutnya dengan seni surga yang tidak terkunci, dia akan membutuhkan jenis peluang. Dan sekarang Blood of Yellow Flame telah menyebutkan kata, medium, itu langsung menyebabkan hati Jun Mo Xie menyala. Jun Mo Xie langsung membuat tautan di benaknya. Mungkinkah aku kekurangan media semacam ini? Cara Jun Mo Xie memandang Zhang Kuang sekarang adalah seolah-olah dia pixie dari Journey to the West, melihat buah ginseng. Mata seperti itu menyebabkan bahkan Tuan Muda 19 Neter ke-14 merasakan getaran menggigil di punggungnya. Agak terlalu ambigu, bukan? Namun, Jun Mo Xie tidak berani melakukan gerakan ringan. Karena jiwa Zhang Kuang masih ada di dalam benda ini. Jika dia secara tidak sengaja membawa orang ini sepenuhnya utuh, ke Pagoda Hongjun, tidak jelas kecelakaan seperti apa yang akan terjadi. Lagi pula, orang ini hebat dalam mengacaukan segalanya. Lebih baik mengambil rute yang hati-hati. Tetapi pertanyaannya tetap, bagaimana dia harus melanjutkan dari sini? Bagaimana dia bisa memisahkan dua elemen? Jun Mo Xie mengerutkan alisnya dan melihat kabut di udara, terus merenung. Apa yang harus dia lakukan untuk mencabut nyawa orang itu? Melihat tubuh Zhang Kuang sekali lagi mulai membeku kembali menjadi bentuk manusia, Jun Mo Xie tiba-tiba bergerak, tubuhnya menghilang seketika. Dia bergerak sangat cepat sehingga bahkan darah api kuning tidak punya waktu untuk kembali karena melayang di tempat yang sama. Tuan Muda 19 Neter ke-14 dan Guhan memandang sekeliling dengan kaget, tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Muda Jun. Mungkinkah anak ini tiba-tiba berubah pikiran, dan memutuskan untuk lari ketakutan? Tidak mungkin, kan? Pada saat berikutnya, awan uap air muncul tiba-tiba di udara, perlahan-lahan meliputi area seluas lebih dari 1000 sang. Kemudian, mereka berkumpul dan terbentuk di sekitar kabut hijau. Kemudian, uap itu mengembun dengan cepat menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mulai membeku. Namun, kabut hijau tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh penurunan suhu di sekitarnya. Itu terus mengapung dengan lesu di dalam es tanpa perubahan. Tubuh Jun Mo Xie sekali lagi muncul, dan dengan menjentikkan jarinya, rasa dingin yang luar biasa melonjak, dan es yang baru terbentuk dengan cepat mengeras menjadi es Xuan. Ini adalah pertama kalinya bahwa Tuan Muda 19 Neter ke-14 telah melihat hal yang mengejutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dengan tidak percaya. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia menerima kejutan yang bahkan lebih besar. Es Xuan yang ada di sana sebelumnya tidak ada lagi. Karena, itu sudah berubah menjadi esensi es. Esensi es. Itu sebenarnya Essence of Ice. Tuan Muda Nine Nether 14 merasa seolah-olah dia akan pingsan. Ini adalah harta alam yang sangat langka yang sulit ditemukan bahkan dalam ribuan tahun. Tapi itu sebenarnya terbentuk dengan mudah tepat di depan matanya. Selanjutnya, itu dibentuk dengan kekuatan manusia, dalam waktu yang singkat. Tentu saja, Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak tahu bahwa Jun Mo Xie sekali lagi menggunakan kekuatan Pagoda Hongjun. Jika dia ingin segera mengubah air menjadi Essence of Ice, tidak mungkin jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Essence of Ice benar-benar transparan, dan meskipun kabut hijau masih bisa bergerak, dan bahkan ada bagian kecil yang sudah berhasil melayang keluar, jelas bahwa kecepatannya jelas telah melambat sangat dalam Essence of Ice. Dengan lambaian tangannya, darah api kuning melayang ke tangannya. Jun Mo Xie tidak ragu-ragu, dan pada saat kabut hijau melambat, dia memfokuskan semua energi rohnya ke dalam darah api kuning dan menebas. Seketika pedang itu ditusukkan, kekuatannya bisa mencapai tingkat yang sama ganasnya seperti jika langit hancur berantakan. Target Jun Mo Xie tepat adalah sudut Essence of Ice ini. Tidak ada banyak kabut hijau di sudut es ini, dan itu paling banyak hanya 5% dari jumlah total. Dengan suara terdengar, bila itu bersentuhan langsung dengan Essence of Ice. Pada saat itu, semburan warna muncul, dan tanpa jeda, sudut Essence of Ice terpotong. Begitu itu dipotong, tangisan serak aneh terdengar dari kabut hijau, dan bayangan putih terbang keluar seketika. Di belakangnya, kabut hijau yang terperangkap dalam Essence of Ice juga tampaknya mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jun Mo Xie menunjuk dengan jarinya, dan darah api kuning menebas dengan cepat ke bayangan putih yang lemah. Pada saat yang sama, Jun Mo Xie melambaikan tangannya, dan esensi es yang telah dipotong juga menghilang, dibawa olehnya ke Pagoda Hongjun. Adapun bayangan putih, tiba-tiba mengeluarkan tangisan menyedihkan tanpa suara yang mengguncang jiwa seseorang, ketika darah api kuning memangkasnya. Dalam sekejap itu, ia terbagi menjadi 3 bagian, dan 2 dari 3 bagian itu langsung melarikan diri dengan tergesa-gesa.
Adapun bagian terakhir, pada saat itu bersentuhan dengan pedang, darah api kuning bersinar terang, telah mempersiapkan diri sejak lama untuk menelan bayangan putih sepenuhnya. Adapun kabut hijau yang tersisa dalam Essence of Ice, tiba-tiba bergetar gila, dan dengan beberapa suara bergerak keras dan ledakan, Essence of Ice yang besar langsung pecah, dan kabut hijau langsung berkumpul bersama dengan kecepatan yang jauh melampaui itu cara santai sebelumnya. Kemudian, dengan suara melengking nyaring, itu melesat di udara. Sebelum seseorang memiliki kesempatan untuk berkedip, itu sudah hilang. Sebuah kecepatan yang mirip dengan sambaran petir begitu cepat sehingga bahkan Tuan Muda 19 Neter dan Jun Mosie tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sama seperti ketiganya saling memandang dengan cara tercengang dan tidak bisa bereaksi, segudang warna tiba-tiba keluar dari tubuh darah api kuning. Warna-warnanya begitu mempesona sehingga ketiganya hampir tidak bisa membuka mata. Kemudian, dengan tangisan yang sepertinya dipenuhi dengan rasa sakit, seluruh pedang bergetar kuat. Sedikit bayangan sebelumnya, meskipun sedikit, adalah bagian dari jiwa Zhan Kuang. Jiwanya telah tersebar di antara 9 pasir ilusi 9 setelah tubuhnya hancur berantakan. Setelah disegel dengan esensi es, jiwanya juga secara alami terjebak di berbagai bagian. Tebasan berisiko yang dilakukan Jun Mosie, dihitung berdasarkan pada premis bahwa kesadaran jiwa tidak dapat bereaksi karena sebagian dibekukan dengan Essence of Ice. Pada akhirnya, dia berhasil dengan paksa memotong sebagian kecil jiwa Zhan Kuang. Serangan Blood of Yellow Flame juga tepat sasaran. Segera mulai menelan saat itu menyentuh jiwa Zhan Kuang, benar-benar memotong jalan keluarnya. Satu-satunya hal adalah bahwa jiwa setengah sage Zhan Kuang memang sangat tangguh. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia berhasil membuat keputusan cepat, merobek jiwanya yang hancur menjadi 3 bagian, memungkinkan 2 bagian untuk melarikan diri. Adapun reaksi keras dari darah api kuning, itu adalah reaksi dari menelan sedikit saja jiwa Zhan Kuang. Reaksi yang intens seperti itu bahkan membuat Jun Mosie takut. Darah api kuning telah menelan Ji Bowen, yang merupakan sensei level kedua tanpa masalah sama sekali. Tetapi hanya sebagian kecil dari jiwa setengah sage Zhan Kuang telah menghasilkan serangan balasan yang begitu berat, cukup untuk sebagian kecil jiwa untuk bersaing untuk mengendalikan hak dengan roh pedang darah api kuning. Jun Mosie mendengus dan meraih gagang pedang, langsung memasukkan Ki Spiritual Fortune Unlocking Heaven yang sangat murni ke dalam pedang. Dengan penguatan tepat waktu ke roh pedangnya, cahaya di sekitar darah api kuning langsung tumbuh lebih menyilaukan. Beberapa saat kemudian, tangisan pedang yang cerah terdengar, dan bola pedang Ki melesat keluar dari ujung pedang, meledak melalui langit yang berawan, menghilang tanpa jejak. Suara kekanak-kanakan darah api kuning terdengar lagi di benak Jun Mosie. Betapa dekat, bagaimana jiwa orang itu sekuat itu. Pedang ini hampir menderita kerugian besar karena terkejut. Jun Mosie tampaknya bisa melihat gambar seorang tuan muda berusia 7-8 tahun menyeka keringat di alisnya dengan senyum tipis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia juga menghela napas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak bertindak bodoh dan mengambil seluruh patung Essence of Ice ke Pagoda Hongjun. Dari kelihatannya, jika orang itu benar-benar berhasil memasuki Pagoda Hongjun, dia bahkan mungkin bisa merebut hak kontrol Pagoda Hongjun darinya. Dan dari kelihatannya, dia bahkan mungkin benar-benar kalah darinya. Hanya 1% dari seluruh jiwa yang begitu kuat sehingga darah api kuning tidak bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri. Zhan Kuang ini benar-benar sedikit terlalu kuat. Jun Mosie memikirkannya dan mengangguk. Orang itu adalah monster tua yang hidup lebih dari 10.000 tahun. Seberapa kuatkah jiwa monster berumur 10.000 tahun? Bahkan tidak perlu memikirkan pertanyaan seperti itu. Terlebih lagi, dia bahkan adalah murid besar Master Muda 9 Netherverse. Jika dia tidak sekuat ini, itu akan aneh. Tuan Muda 19 Nether ke-14 dan Guhan, 2 ahli ini hanya menatap kosong ketika mereka mengamati perkembangan aneh. Mereka berdua memandang Tuan Muda Jun dengan bingung. Mereka berdua benar-benar bingung. Apa yang terjadi di sini? Bukankah inkarnasi Zhan Kuang, kabut hijau, tidak bisa bergerak sekarang? Kenapa bisa bergerak lagi dalam sekejap? Dan bahkan bergerak dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Itu sebenarnya sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Itu terlalu aneh. Keduanya secara alami tidak akan tahu bahwa Zhan Kuang telah benar-benar merasakan rasa bahaya yang mengancam kehidupan sebelumnya dan secara langsung menggunakan metode yang menyulut jiwa, memprovokasi semua potensi di tubuhnya untuk keluar dari Essence of Ice dan melarikan diri. Meskipun darah api kuning hanya menelan kurang dari 1% dari jiwanya, kerusakan yang ditimbulkannya benar-benar tahan lama. Meskipun Zhan Kuang sementara bisa bergerak dengan kecepatan kilat, saat kekuatan yang diberikan oleh teknik rahasia ini habis, dia akan jatuh kembali. Selanjutnya, kekuatannya akan turun dengan margin besar. Dengan dia yang melarikan diri seperti ini sekarang, akan menjadi tidak jelas kapan kita akan mendapatkan kesempatan untuk menangkapnya lagi. Guhan menghela nafas. Jika dia mengkonsumsi sejumlah besar darah esensi dan menciptakan kembali organ manusia, mendapatkan kembali fungsi yang tepat dari tubuh manusia, kekuatan Zhan Kuang pasti akan mencapai titik di mana dia akan berada di puncak sepanjang hidupnya. Pada saat itu, benua itu sekali lagi akan tenggelam dalam bahaya,
sesuatu yang bahkan mungkin lebih serius daripada bahaya kita saat ini. Petik 2. Tuan Muda 19 Neter ke-14 juga mengangguk dengan setuju. Jun Mosie juga merasa agak berat di hatinya. Tidak peduli apa, kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lebih penting untuk menghadapi pertempuran besar di hadapan kita sekarang. Hal-hal di masa depan bisa dibahas lagi nanti. Petik 2. Pada saat yang sama, dia merenung dalam hatinya. Jiwa orang itu bahkan belum lengkap sekarang. Masih bisakah dia pulih ke puncak? Guhan dan Tuan Muda 19 Neter ke-14 mendesah bersama dan mengangguk. Itulah satu-satunya solusi saat ini. Di dalam Pagoda Hongjun, Jun Mosie baru saja memindahkan bongkahan Essence of Ice ke tingkat ke-6 Pagoda Hongjun. Saat ini, itu sedang dibubarkan perlahan. Tak terhitung Primal Chaos Property mengelilingi Essence of Ice, menyelidiki dan memecahnya. Jun Mosie sedang menunggu dan juga menantikan hasilnya. Mungkinkah Pagoda Hongjun mengubah sepetak kecil kabut hijau ini kembali menjadi bentuk asli 9 pasir cepat ilusori? Jika itu bisa dikembalikan ke bentuk aslinya, apa efek luar biasa yang akan dibuat oleh 9 ilusori Quicksand? Apakah itu akan merangsang kemajuan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci? Namun, tidak peduli apa hasilnya, dari keadaan saat ini Pagoda Hongjun, jelas bahwa ini bukan tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, itu pasti akan membutuhkan sedikit kesabaran. Dan apa konsekuensi yang akan dihasilkan dari Zhang Kuang yang melarikan diri? Tentu saja, semua ini adalah hal-hal yang tetap ada di masa depan yang tidak diketahui. Tanda pisah. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa, masing-masing memikirkan pikiran mereka sendiri saat berjalan. Tuan Muda 19 Neter ke-14 dalam pikiran, bahkan tidak menyadari bahwa dia benar-benar mengikuti Jun Mosie ke perkemahan tentara Tianfa. Jun Mosie diam-diam merasakan kepuasan puas di hatinya. Namun ahli super lain telah menyerahkan dirinya ke pintu. Kekeke, dengan tambahan dari Tuan Muda 19 Neter ke-14, ada lebih banyak harapan untuk pertempuran ini. Pada saat itu, tangisan melengking terdengar dari kejauhan, dari Swan Kranz yang telah ditempatkan beberapa ribu li jauhnya. Suara dari arah Tiannan menjadi jauh lebih kacau, dan tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Serangan yang ditunda oleh ras aneh begitu lama, akhirnya dimulai. Setelah jeda yang lama, pertempuran sekali lagi dimulai lagi. Jun Mosie dan yang lainnya siap menghadapi musuh, tetapi wajah mereka masih tidak bisa melakukan apa-apa selain berubah. Mereka bertiga hanya tidak menyangka bahwa serangan ras aneh akan benar-benar sengit. Tidak ada serangan menyelidik sama sekali, dan tidak ada peringatan sama sekali. Jauh dari sana, paduan suara gemuruh surga yang bergetar terdengar, dan getaran kuat melonjak ke tanah. Langit gelap bergetar, dan bintang-bintang berkedip ketakutan saat niat membunuh melonjak ke langit. Kakak beradik, pertempuran ini tidak diperjuangkan untuk apa yang disebut kemuliaan. Pertempuran ini tidak diperjuangkan untuk umat manusia. Pertempuran ini untuk saudara-saudara kita. Mari kita gunakan pisau tajam di tangan kita dan sobek ras aneh itu terpisah. Hahaha. Bukankah pelatihan pahit kami selama bertahun-tahun adalah untuk hari ini? Membunuh. Mari kita bunuh sampai langit dan bumi terbalik. Petik 2. Suara Solitary Eagle terdengar, keras dan dingin, penuh dengan ketidakpedulian dan kebanggaan. Suaranya membawa haus darah yang besar, udara heroik yang bahkan bisa melukis langit merah. Hahaha. Paduan suara lain dari tawa terdengar dari pasukan penghancur surga dan pasukan penyembur roh. Betul, kami ingin membunuh sampai langit dan bumi terbalik, sampai darah mengalir seperti sungai. Petik 2. Feng Juanyun meraung ketika pedang di tangannya terbang ke langit seperti naga besar, memancarkan cahaya menakutkan dan menyilaukan yang terlihat jelas dari ratusan li. Membunuh mereka balap bintang berjalan sampai surga dan bumi terlalu mulai, sampai aliran darah seperti sungai. Suara 300 prajurit terdengar bersama. Pada saat itu, kilauan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit, memantulkan cahaya bulan yang dingin dan acuh tak acuh. Solitary Eagle memegang pedang panjang yang dibuat khusus untuk pasukan Heaven Destroyer dan Spirit Devourer dan dengan tebasan cepat, 4 kepala ras aneh terbang tinggi ke langit, darah dari leher mereka menyembur seperti air mancur. Berdiri di dalam mata air darah, Solitary Eagle meraung dengan tawa. Aku sudah membunuh 9 ras aneh-aneh. Berapa banyak yang kalian semua bunuh? Saat ini, kapten ini akan menyatakan dimulainya kompetisi ini antara dua pasukan kami. Pasukan yang paling banyak membunuh pada akhirnya, akan menjadi pemenang. Yang kalah harus menggonggong seperti anjing di depan semua orang. Bagaimana itu, Feng Juanyun, kamu bajingan tua, bersiaplah menyalak seperti anjing. Hahaha. Pedang Feng Juanyun melintas seperti kilat, sengit dan halus seperti badai liar. Di mana-mana pedangnya lewat, setidaknya 4 atau 5 musuh akan jatuh. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengejek, elang kesendirian. Kami akan menerima kompetisi ini. Namun, orang-orang yang akan menggonggong seperti anjing setelah ini, akan menjadi kamu. Saudara, apakah kamu ingin mendengar kulit elang soliter seperti anjing? Petik 2. Iya, hahaha. Tim Spirit Devourer yang dipimpin oleh Feng Juanyun langsung meraung kegirangan. Lalu, apa yang kalian semua masih tunggu?
Karena kamu ingin mendengarnya, maka cepatlah dan bunuh. Feng Juanyun tertawa dan mengangkat tangannya, mengaum. Membunuh. 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 Prajurit Spirit Devourer meraung, mengangkat pedang mereka saat mereka menyerang ras yang aneh. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kelaparan, seolah-olah mereka adalah sekelompok serigala yang telah kelaparan selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba bertemu dengan prasmanan makan sepuasnya. F. Cek, elang terkutuk mengutuk dan meludah. Kakak beradik, ayo biaya juga. Jika orang-orang Spirit Devourer itu benar-benar menang, kita semua tidak akan lagi memiliki wajah yang tersisa. Aku lebih baik mati daripada kehilangan muka. Mari kita bunuh dengan cepat, jika tidak, kita tidak akan memiliki target yang tersisa untuk dibunuh. Petik 2. Hahaha, kaptennya benar, kita lebih baik mati daripada kehilangan muka. Semuanya, mari kita bunuh dengan cepat. Yang lambat tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tim penghancur surga tertawa dan mengacungkan bila mereka saat mereka maju. Kedua pasukan kuat ini benar-benar telah menjadikan medan perang yang kejam ini menjadi game yang kompetitif. Kekuatan bertarung semua orang, semuanya diangkat ke puncak dalam sekejap. Mereka seolah-olah sepasang helikopter tajam memotong sayuran. Metode Solitary Eagle dan Feng Juanyun untuk membangkitkan semangat memang telah mencapai efek luar biasa. Ketika pertempuran besar dimulai, hiruk-pikuk besar tangisan celaka, tawa gila, lolongan menakutkan, dan mengaum marah terdengar terus-menerus. Anggota badan dan kepala terbang kemana-mana, terus-menerus terlempar tinggi ke langit. Tubuh yang rusak dapat dilihat di mana-mana, dan darah segar membasahi tanah. Segera setelah pertempuran dimulai, medan perang telah mencapai puncak yang sangat panas. Pada saat itu, raungan harimau yang kuat terdengar, menimbulkan badai besar. Tubuh pendukung Tiger King Earthquaker seperti menara baja yang tidak bisa dipecahkan saat ia menyerang medan perang dengan liar. Sebelum dia mencapai suatu daerah, suaranya sudah mencapai di sana, ketika datang untuk membunuh, siapa yang dapat dibandingkan dengan suku harimau Tianfa kita. Kamu dapat memasukkan suku harimau kami dalam taruhan ini juga. Anak-anak kecil, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan dengan mereka tentang siapa yang akan membunuh lebih banyak ras aneh? Petik 2. Dalam sekejap, 3.000 prajurit suku harimau di belakangnya meraung bersama, ya. Karena kamu percaya diri, pergi dan bunuh untuk raja ini. Musnahkan semua ras aneh itu. Mata Earthquaker bersinar dengan haus darah yang luar biasa. Biarkan pasukan penghancur surga dan roh pemangsa menyaksikan kekuatan suku harimau kita. Ayo, suku harimau. Petik 2. Ho. Saksikan kekuatan suku harimau kita. 3.000 harimau meraung di saat yang sama. Ini 3.000 harimau turun dari gunung bersama-sama. Deru ini sangat luar biasa. Dengan pintu masuk yang kuat dari suku harimau, medan perang langsung berubah jauh lebih intens. Penghancur surga dan pasukan Spirit Devourer, dan suku harimau, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada lawannya, memiliki kekuatan pertempuran puluhan kali lebih kuat, dengan tambahan senjata yang telah diciptakan Jun Mosie untuk mereka, dan formasi pertempuran yang dia rancang. Kekuatan mereka mengejutkan. Instan yang kedua belah pihak bentrok, pasukan gabungan Evil Monarch Manor dan Tianfa menduduki posisi menguntungkan mutlak. Mereka seperti harimau yang mengamuk di antara sekawanan domba, berbelanja melalui musuh mereka seperti helikopter menembus kubis. Pada saat ini, tawa aneh terdengar, dan suara menakutkan terdengar. Guhan, aku sudah katakan sebelumnya bahwa aku ingin menembus garis pertahanan pasukan sekutu kamu dengan cara yang benar dan adil. Dan aku, Chuangshan Beidao, juga akan mengalahkanmu dalam pertempuran secara pribadi. Sekarang, saatnya bagi aku untuk mewujudkan janji aku. Guhan, jika kamu punya nyali, keluar dan lawanlah aku. Petik 2. Orang yang berbicara jelas adalah Chuangshan Beidao. Ini adalah pakar nomor 1 dari ras aneh, dan saat pertarungan dimulai, dia langsung mengeluarkan tantangan ke arah Guhan. Jelas bahwa dia sudah menemukan situasi yang tidak menguntungkan bagi pihak mereka pada saat pertempuran dimulai. Melawan Tianfa dan pasukan gabungan Evil Monarch Manor, meskipun ras aneh menduduki keuntungan mutlak dalam jumlah, mereka secara keseluruhan masih lebih lemah. Itu perlu untuk meningkatkan moral pasukan utama agar mendapat kesempatan menang. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah mengalahkan ahli terkuat di pihak lawan segera setelah perang dimulai. Setelah Chuangshan Beidao selesai mengeluarkan tantangannya, dia berteriak, penaklukan Xuan-Xuan sudah dekat. Dunia bunga dan matahari yang cerah tepat di depan mata kita. Semua pejuang pemberani dari suku Sun yang saleh, 1000 tahun hegemoni, kekekalan pemerintahan, semua akan didirikan hari ini. Apakah semua orang mau mengikutiku, Chuangshan Beidao, untuk memerintah selama 1000 tahun? Petik 2. Oh, tsunami suara terdengar, puncak dari auman ratusan ribu. Jelas, kata-kata Chuangshan Beidao berhasil memunculkan kehendak tentara ras yang aneh. Pengaruh yang Chuangshan Beidao miliki dengan ras aneh itu jelas. Jika Guhan memilih untuk menerima pertempuran sekarang dan dikalahkan oleh Chuangshan Beidao, itu akan menjadi pukulan besar bagi tentara sekutu. Pada saat ini, Jun Mosie, Guhan, dan Nine Nether 14 yang master baru saja melangkah ke kamp. Di dalam pangkalan utama,
Mei Sueyan masih sibuk mengalokasikan pasukan. Banyak ahli Tianfa terlihat pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima pesanan mereka. Hanya dalam waktu singkat, 24.100 tentara telah dikirim. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Mei yang mengangkat Tianfa dengan kekuatannya sendiri setelah penurunan mereka. Kemampuan cepat dan tenang untuk memimpin di bawah tekanan benar-benar sesuatu yang cukup untuk membuat orang terkesiap dengan takjub. Guhan menghela nafas, matanya dipenuhi kekaguman. Itu masih jauh di malam hari sekarang, dan itu bisa dikatakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pasukan sekutu untuk berperang. Di sisi lain, untuk balapan yang aneh, kondisinya sangat menguntungkan dan sempurna. Para ahli mereka mahir dengan teknik sembunyi-sembunyi, dan dalam kegelapan, teknik ini bahkan lebih mengerikan. Jika mereka melibatkan musuh dalam pertempuran saat ini, itu akan memberikan musuh target yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ketika Mei Sueyan mendistribusikan pasukan, dia membubarkan tentara terlebih dahulu, sebelum mengatur para ahli menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 100 orang. Kemudian, dia secara langsung memasukkan kelompok-kelompok ahli secara langsung ke dalam pasukan ras aneh, memberikan lebih banyak bantuan kepada Heaven Destroyer dan pasukan Spirit Devourer, serta pejuang suku harimau. Satuan tugas kecil yang terdiri dari 100 orang sama dengan ombak kecil di lautan dalam pertempuran skala besar seperti ini. Bahkan jika seseorang ingin mencari mereka, akan sulit untuk menemukan mereka. Namun, kekuatan pertempuran masing-masing individu jauh lebih tinggi daripada tentara musuh normal, dengan satu orang mampu menyamai hingga 100 musuh. Dalam kondisi seperti itu, mereka dapat melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka tanpa harus peduli dengan lingkungan mereka, membunuh pasukan musuh yang ramai di sekitar mereka dalam petak besar, tanpa pandang bulu. Sebanyak 24.100 orang dibagi menjadi timur, selatan, barat, utara, timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya oleh Mei Sueyan. Di setiap arah, ada 3 skuadron yang terbagi lebih jauh, membelah dan mengisi dalam 3 arah yang berbeda. Setiap skuadron akan maju dalam formasi kerucut. Jika 3 skuadron bertemu bersama, mereka akan membentuk kerucut yang lebih besar. Perintah Mei Sueyan adalah untuk maju terus, tidak ada yang mundur atau menyimpang. Mereka hanya perlu membantai jalan sampai rekan-rekan yang berhadapan langsung dengan mereka bertemu di pusat dan bergabung. Kemudian, mereka akan menyerbu kembali keluar dari jalan berdarah yang telah dihancurkan rekan-rekan mereka, kembali segera setelah selesai. Misi setiap skuadron adalah sama. Pada saat yang sama, mereka akan menginformasikan Solitary Eagle, Feng Juanyun, dan Tiger King. Setelah 24 skuadron menyelesaikan misi mereka, mereka akan mundur bersama. Meskipun kekuatan yang dialokasikan untuk misi ini tidak tinggi, dan hanya ada 2.400 orang, masing-masing 2.400 adalah elit. Dengan taktik penetrasi semacam ini, itu akan menghasilkan kerusakan yang menghancurkan pada pasukan ras aneh. Bahkan akan memiliki kemungkinan tinggi untuk mengganggu formasi mereka, menyebarkan mereka dan membingungkan serangan dan arah pertahanan mereka. Bagian terpenting dari strategi pertempuran ini diletakkan bersama 3.000 prajurit suku harimau, serta Feng Juanyun dan pasukan soliter elang yang terletak di bagian paling inti dari medan perang. Penetrasi 24 skuadron ini, bersama-sama dengan tentara di inti medan perang, tentu akan mampu menangani kerusakan mengerikan pada ras aneh. Pada saat yang sama, itu akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Adapun pasukan utama yang tersisa, mereka telah maju 300 li, membudidayakan diri di belakang benteng logam besar. Jika ada musuh yang mencoba untuk memaksa mereka melalui garis pertahanan tentara sekutu, mereka akan segera melakukan serangan balik dengan kekuatan mematikan. Prajurit suku Leopard dan Singa juga siap dan mengamati situasi dengan cermat. Jika ada skuadron yang terjerat oleh musuh dan tidak bisa keluar, kekuatan militer kedua pasukan ini akan langsung mengalir masuk. Dengan kecepatan kedua pasukan ini, mereka adalah kandidat terbaik untuk misi ini. Bahkan para ahli puncak seperti Jun Mosie, Guhan, dan Tuan Muda ke-14 Neter-Neter tidak dapat menemukan masalah dengan strategi semacam ini. Dalam lingkungan yang gelap dan suram, dihadapkan dengan tentara ras aneh yang mampu memanfaatkan teknik sembunyi-sembunyi, hanya strategi seperti ini yang akan dihitung sebagai tindakan pencegahan yang efektif. Itu adalah strategi pertempuran yang nyaris sempurna. Pada saat ini, tantangan Chuangshan Beidao terdengar dari kejauhan. Wajah Guhan berubah dan baru saja akan menjawab ketika dia melihat Tuan Muda Jun menatapnya dengan tatapan penuh kejutan, seolah-olah dia menemukan benua baru. Kemarahan impulsif yang baru saja melonjak dalam hati Guhan langsung menghilang menjadi ketiadaan di bawah tatapan seperti itu, dan dia bahkan merasakan rambut di belakang lehernya berdiri di ujungnya. Dengan tergesa-gesa menunduk untuk memeriksa pakaiannya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan penampilannya, mengapa Manor Lord Jun menatapku seperti itu? Kataku, Gu Tua, orang yang berteriak di sana, tidak akan menjadi kekasih lama kamu, bukan? Jun Mosie bertanya dengan ekspresi ragu. Wajah Guhan langsung memerah, dan perasaan putus asa yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak mengharapkan Tuan Muda Jun untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan macam apa itu?
Ada begitu banyak orang di sini, dan bahkan Qiao Ying melihat dari samping. Pertanyaan aneh macam apa itu? Selain itu, pihak lain adalah seseorang dari ras yang aneh. Ras sesat tubuh Siam. Seberapa menjijikkan pertanyaan semacam itu? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Gu Han meraung dengan ekspresi kehijauan. Ini memalukan bagi kelas halus. Ah, bukan. Sedikit kekecewaan bisa terdengar dalam kata-kata Jun Moxie. Sayang sekali, kenapa tidak? Dahi Gu Han sepenuhnya diisi dengan garis-garis hitam. Dia bahkan lupa sepenuhnya tentang kemarahan dengan Chuangshan Beidao, sepenuhnya mentransfer semua amarahnya ke Jun Moxie. Sambil menggertakkan giginya, dia menggeram, kamu. Bajingan, apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Bisakah aku menebak dengan salah? Jun Moxie mengangkat bahu dengan polos. Lihatlah bagaimana pihak lain berteriak, pria itu sedang berbaring di tempat tidur, menunggu untuk ditumbuk. Dia bahkan bersumpah bahwa dia akan secara pribadi menerobos garis pertahanan kamu. Kekeke, ini cinta sejati, Old Gu, seperti yang diharapkan, kamu adalah model cabul dunia kita. Untuk bahkan memperluas jangkauan kamu sampai ke sisi ras yang aneh. Lihatlah betapa frustrasinya kamu telah membuat pihak lain menjadi. Gu Lama, kamu luar biasa. Cinta sejati tidak mengenal batas Junior ini ingin bertanya, dulu, apakah kamu memukul sisi wanita atau sisi pria? Seharusnya sisi perempuan, kan? Petik 2. Kamu bocah, kamu berbicara omong kosong. Kamu, Gu Han berada di ambang kehancuran di tempat. Makhluk macam apa itu Jun Moxie ini? Dia berani berbicara tentang apapun. Aku hampir menderita stroke. Aku berbicara omong kosong. Lalu, bisakah aku menebak dengan salah? Jadi itu sebenarnya sisi laki-laki. Ya ampun, aku salah menilai kamu. Kenapa ekspresimu sangat jelek? Bisakah aku menebak dengan salah lagi? Mungkin kamu tidak membatasi diri kamu, konten untuk memasukkan apapun. Petik 2. Kamu, aku, omong kosong. Kamu bajingan. Kamu berbicara omong kosong. Gu Han tiba-tiba merasa sangat sulit untuk bernapas saat dia tergagap dan dikutuk. Semua orang benar-benar berlantai oleh pertukaran ini, dan Mei Sueyan dan Qiao Ying keduanya menutupi mulut mereka, sementara Mo Dao dan yang lainnya tiba-tiba mulai batuk berat, seolah-olah mereka semua telah menangkap kasus infeksi paru-paru yang sangat serius. Tuan Muda 19 Neter ke-14 langsung tertawa keras. Gu Han sangat marah sampai dia bangkit dari kepalanya. Dia benar-benar mengabaikan Chuangshan Beidao dan siap untuk bertarung pertama sampai mati dengan Tuan Muda Jun. Jauh dari sana, Chuangshan Beidao masih berteriak dengan arogan. Gu Han, kemarilah, pergi berkeliling dengan aku. Gu Han, kamu pengecut. Gu Han, keluar, pertempuran dengan aku, Chuangshan Beidao. Kami akan menentukan siapa yang lebih kuat di sini. Petik 2. Sebelumnya, tantangan Chuangshan Beidao menyebabkan pasukan sekutu untuk marah. Tapi sekarang, setiap kata yang dia ucapkan, malah menghasilkan gelombang tawa gila. Semua orang memperlakukannya seolah-olah dia adalah lelucon yang menyenangkan. Iya, Bu Tua, lihat, orang itu sudah tidak sabar untuk pergi putaran lain bersamamu, Jun Moxie terkikik. Dan dia ingin menentukan siapa yang lebih kuat. Mungkinkah, ketika kamu mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong, kamu berarti bahwa kamu bukan orang yang melakukan hantaman, dan bahwa dia adalah orangnya. Kalau tidak, mengapa ada kebutuhan untuk menentukan siapa yang lebih kuat? Aku tidak menyangka Gu Tua itu. Tidak heran Petik 2. Tidak apa-apa ketika dia tidak berbicara, tetapi pada saat dia mengatakan itu, tawa semua orang semakin terasa. Wajah Gu Han berganti-ganti antara hijau dan putih, dan dia tiba-tiba meraung marah, apa yang kamu teriakan di luar sana? Dengarkan suara konyol kamu yang seperti bebek, apa yang kamu teriakan? Kamu Yin yang bingung, bajingan tua mesum. Petik 2. Suara Chuangshan Beidao langsung tersedak dan berhenti. Sejujurnya, Chuangshan Beidao ini adalah lawan lama yang bertarung melawan Gu Han berkali-kali. Dia selalu berpikir bahwa dia sangat akrab dengan karakter Gu Han dan dia sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia yakin bahwa Gu Han pasti tidak akan luput dari pertarungan, dan selama dia menang, semuanya akan menjadi batu. Tetapi pada saat ini, Gu Han yang biasanya sopan benar-benar mengutuk keras dengan cara ini. Ini benar-benar jauh di luar harapannya. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Deru tawa terdengar melalui medan perang, dan elang soliter yang dibasahi darah dan mengamuk melalui barisan musuh, melolong dengan tawa. Apa-apaan kamu bebek, menyuarakan Yin yang bingung, bajingan tua mesum berteriak tentang. Para prajurit lain juga tertawa keras, berseru, apa-apaan kamu bebek, bersuara Yin yang bingung, bajingan tua mesum berteriak tentang. Petik 2. Bahkan Gu Han, yang memulai seluruh slogan, tidak mengharapkan kata-kata yang diamarah dengan marah, telah benar-benar meningkatkan moral pasukannya sendiri. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Setengah saat kemudian, raungan marah terdengar. Gu Han, kamu kura-kura tua pengecut. Orang yang beradab dapat bertarung, tetapi mereka tidak menghina penghinaan. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani bertarung denganku. Tetapi kamu benar-benar bertindak sejauh untuk mempermalukan aku.
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mempermalukan aku? Kamu seperti apa pakar nomor 1 dari benua Suan-Suan? Petik 2. Saat kata-kata itu terdengar, dengusan menghina tiba-tiba bergema di udara. Aku bilang, siapa namamu lagi? Oh, Chuang Shang Beidao bukan? Aku benar-benar penasaran, apa yang telah dilakukan Guhan kepada kamu? Apakah ada kebutuhan untuk kebencian yang begitu dalam? Petik 2. Kamu siapa? Chuang Shang Beidao menjadi waspada. Meskipun suara pembicara ini terdengar muda, ia mampu menempuh jarak beberapa ratus li, namun terdengar seolah-olah itu adalah suara percakapan yang normal. Sama sekali tidak terdengar tegang seolah-olah diberikan dengan berteriak. Orang ini jelas ahli. Seorang ahli yang mungkin lebih sulit ditangani daripada Guhan. Suara lainnya tidak menjawab pertanyaan Chuang Shang Beidao, dan malah bertanya dengan penuh minat. Apapun orang Chuang Shang Beidao ini, bagaimana Old Gu mempermalukan kamu? Apakah dia memperkosa kamu? Atau, apakah dia pernah menghancurkan krisan kamu sebelumnya? Kamu harus menceritakannya kepada semua orang, dan biarkan kami semua menikmati cerita bersama. Aku suka mendengarkan cerita semacam ini yang paling. Aku bermaksud mengatakan, keadilan ada di hati orang-orang. Kamu harus menceritakan seluruh insiden dengan benar, dan jika benar-benar Gutua yang melakukan sesuatu padamu dan menolak untuk bertanggung jawab, aku bisa membantumu mendapatkan keadilan. Petik 2. Chuang Shang Beidao sangat marah ketika mendengar kata-kata itu sehingga dia hampir pingsan. Dengan seluruh wajahnya merah karena marah, dia meraung. Siapa kamu? Laporkan nama kamu. Untuk bisa mengucapkan kata-kata yang menghina dan tak tahu malu seperti itu, kamu juga bisa dianggap sebagai karakter top. Petik 2. Tawa kecil terdengar di udara. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Aku memiliki niat baik dalam ingin mencari keadilan untuk kamu, kenapa kamu memarahiku juga? Lupakan saja, orang aneh seperti kamu tidak akan bisa memahami konsep-konsep seperti kehormatan dan keadilan. Tuan muda ini tidak akan membungkuk ke level yang sama dengan kamu. Mengenai identitas tuan muda ini, ayah ini menolak untuk memberitahu kamu. Jika kamu punya nyali, datang ke sini ya. Ayah ini pasti akan mengambil kesempatan untuk mempermalukan kamu dengan benar. Petik 2. Tercela. Dua suara milik Chuang Shang Beidao keduanya meraung marah. Suara-suara menakutkan mereka terdengar di langit malam, terdengar sangat menjijikkan. Dia tidak mengira bahwa orang yang tidak tahu malu seperti itu benar-benar ada di dunia para ahli puncak. Tercela. Hanya siapa yang tercela? Suara menghina terdengar dingin. Kamu memilih untuk mengeluarkan tantangan di malam yang gelap seperti ini. Apakah kamu berpikir bahwa kita semua idiot dan tidak dapat melihat apa yang kamu rencanakan, dengan mengeluarkan tantangan di malam yang gelap seperti ini? Jika kamu benar-benar punya nyali, datang ke sini dan bertarung dengan benar bersama kami. Mengendap-endap, dan masih meneriaki orang lain sebagai pengecut. Omong kosong macam apa itu? Kita semua adalah orang yang beradab di sini, dan tidak perlu menguraikan dengan jelas. Tidak apa-apa asalkan semua orang mengerti di dalam hati mereka. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar, semua orang terengah-engah dengan kesadaran. Alasan utama mengapa Chuang Shang Beidao memutuskan untuk memulai serangan di tengah malam adalah karena Guhan. Dia menghitung bahwa Guhan pasti harus keluar kepadanya jika dia menantangnya di depan semua orang. Jika dia tidak datang karena alasan apapun, pukulan terhadap tentara akan terlalu besar. Dengan kepribadian Guhan, dia tidak akan bisa menerima hasil seperti ini. Jadi, dia pasti akan menerima tantangan itu. Tapi langit sudah gelap, dan dengan surga menentang teknik siluman, jika Guhan benar-benar keluar, kemungkinan dia jatuh ke penyergapan akan setidaknya lebih dari 80%. Dengan peluang seperti itu, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Jika Guhan dikalahkan, atau bahkan terbunuh di sini, dampak yang akan ditimbulkannya pada pasukan sekutu tidak diragukan lagi akan sangat besar. Namun, rencana Chuang Shang Beidao yang dipikirkan dengan hati-hati telah dihancurkan sepenuhnya oleh Jun Moxie. Guhan sudah berkultivasi selama lebih dari 5.000 tahun, jadi dia tentu saja bukan idiot. Bagaimana dia tidak mengerti apa yang Chuang Shang Beidao rencanakan? Dia juga tahu bahwa jika dia pergi keluar untuk menghadapi tantangan, kemungkinan besar dia akan menghadapi beberapa bahaya besar, memiliki peluang sangat kecil untuk melarikan diri. Tetapi jika itu masih terserah dia sekarang, dia masih tidak punya pilihan selain pergi dan bertarung. Karena, ia mewakili kehormatan 10.000 tahun dan kemuliaan dari 3 tanah suci. Guhan bisa dikalahkan, dan dia bahkan bisa terbunuh. Namun, kehormatan dan kebanggaan berusia 10.000 tahun dari 3 tanah suci tidak bisa dinodai. Sekarang skema Chuang Shang Beidao telah terungkap, alih-alih marah, dia malah tertawa. Memang, kursi ini memang telah membuat jebakan, menghitung bahwa Guhan akan keluar dan bertarung, bahkan jika dia tidak mau. Tetapi aku tidak menyangka bahwa skema ini akan benar-benar dimanjakan hanya dengan beberapa kata dari kamu. Dari penampilannya, kamu adalah orang yang benar-benar layak mendapatkan pertimbangan kursi ini di masa depan. Untuk seorang ahli seperti ini, apakah kamu benar-benar akan sangat pelit dengan nama kamu? Petik 2. Jun Moxie terkekeh. Agar kamu bisa mengakui musuhmu seperti ini memang murah hati. Tapi aku minta maaf, meskipun nama aku sebenarnya bukan rahasia besar, aku tidak bisa mengatakannya kepada kamu. Petik 2. Mengapa demikian?
Chuangxiang Beidao mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa mengerti ini sama sekali. Nama orang lain itu bukan rahasia, namun dia menolak untuk mengatakannya. Apakah dia berencana membuatku frustrasi sampai mati? Alasannya sederhana, itu karena kamu terlalu membuatku jijik. Itu semuanya. Jun Moxie berkata dengan santai. Jika namaku ditemukan olehmu, itu akan memalukan bagiku. Jadi, 1 detik tertunda darimu mengetahui itu adalah 1 detik diperoleh. Petik 2. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh medan perang dipenuhi dengan tawa. Kelompok prajurit yang sudah mulai hiruk pikuk karena membunuh, langsung merasakan perasaan santai yang luar biasa di hati mereka saat mereka bersorak kegirangan. Bajingan, Chuangxiang Beidao mengutuk dengan marah, kemarilah. Jika kamu punya nyali, datang dan bertarunglah denganku. Petik 2. Jun Moxie mendengus, memutar matanya dengan jijik. Nenekmu. Kutukan ini begitu tajam dan tanpa henti, beresonansi keras dan jelas melalui medan perang. Semua orang. Tidak jelas ekspresi seperti apa yang Chuangxiang Beidao miliki di wajahnya saat ini, tetapi pihak sekutu adalah lautan sukacita. Bahkan para ahli menghadapi 3 tanah suci yang khusyuk dan dingin, mau tak mau harus mengungkapkan senyum lebar di wajah mereka. Di dalam tenda perencanaan, Jun Moxie memandang semua orang dan berkata dengan ekspresi serius. Ras aneh itu kejam dan licik, dan mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Perang ini adalah perang yang penuh dengan bahaya. Kita harus selalu memiliki strategi yang dipikirkan dengan matang untuk menghadapi mereka. Petik 2. Strategi apa yang dimaksud Manor Lord Jun? Guhan bertanya dengan ekspresi berat. Saat ini, kami memiliki 4 ahli puncak. Kamu, aku, Sueyan, dan Tuan Muda 19 Neter. Petik 2. Tuan Muda 19 Neter ke-14 menyela dengan mendengus dingin, bukan 4, 3. Aku tidak bersama kalian. Ini adalah perang antara benua Suan-Suan dan ras aneh, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda ini. Petik 2. Apapun yang kamu katakan, kalau begitu. Lakukan apapun yang kamu suka. Dalam hal apapun, kami tidak menggantungkan harapan pada kamu. 3. Kalau begitu, kami bertiga harus cenderung ketat ke stasiun kami, tidak pernah meninggalkannya apapun yang terjadi. Ini adalah poin yang sangat penting. Petik 2. Jun Moxie memutar matanya pada Tuan Muda 19 Neter ke-14 dan melanjutkan, Sueyan akan ditempatkan di pangkalan tentara, mengambil alih tugas memindahkan dan mengatur pasukan. Ini adalah posisi yang sangat penting, dan kamu akan menjadi jangkar untuk pasukan utama, memegang garis dan menerima bala bantuan yang datang dari benua. Pada saat yang sama, kamu akan bertanggung jawab untuk pengaturan pasukan berdasarkan perubahan medan perang. Jangan lengahkan pertahananmu untuk sesaat. Petik 2. Mei Sueyan mengangguk, matanya semakin bertekad. Meskipun posisi yang diatur Jun Moxie untuknya adalah di garis belakang adalah yang paling aman, tanggung jawabnya juga yang terberat. Kemenangan dan kekalahan dari seluruh perang ini sangat bertumpu di tangannya. Pada saat itu, Mei Sueyan hanya merasakan tanggung jawab yang sangat berat di pundaknya. Adapun Butua, kamu bertanggung jawab untuk sisi tanah suci. Jun Moxie menatap Guhan dan berkata, besok, atau mungkin lusa, pertempuran akan meletus dengan kekuatan penuh. Pada waktu yang paling tepat, orang-orang dari 3 tanah suci sangat mungkin diatur untuk menjadi gelombang tentara pertama, terus maju terus. Old Gu, jangan lupa hal-hal yang aku katakan kepada kamu. Petik 2. Ekspresi Guhan muram ketika dia mengangguk, itu wajar. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku akan bertanggung jawab atas pergerakan pasukan di garis depan. Jun Moxie memilih lokasi paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Melihat tajam pada setiap orang, ia menekankan kata demi kata, semua orang, tidak peduli dari sisi mana kamu berada, kamu harus mengingat satu hal. Ini adalah perang saat ini, bukan pertukaran keterampilan dunia pugilistik. Itu juga bukan kompetisi keterampilan antara 2 orang. Setiap tindakan yang kamu lakukan melibatkan keselamatan miliaran orang. Prajurit melawan prajurit, umum melawan umum. Ini adalah pengetahuan paling umum dari medan perang. Jun Moxie berkata perlahan, kamu harus ingat, Saint Venerables memiliki lawan Saint Venerable, dan Saint Emperor memiliki lawan Saint Emperor. Kamu tidak boleh bertindak dengan emosi, menunjukkan diri kamu untuk membantai tentara yang lemah. Setiap sedikit energi yang kamu gunakan secara tidak perlu, akan memberi para ahli tingkat lawan peluang yang sama peluang kemenangan yang lebih tinggi. Jumlah kami sudah lebih kecil dibandingkan dengan musuh, jadi kami tidak bisa menyia-nyiakan pakar. Saint Venerables, bahkan jika kamu tidak membunuh satu musuh dan mati di tangan ahli surga abadi musuh, itu masih bukan kerugian. Karena, kamu mati di tempat yang paling tepat bagi kamu untuk mati. Kerusakan yang diderita musuh, dan energi yang mereka keluarkan secara alami akan menghasilkan kesempatan bagi mereka untuk dibunuh oleh orang lain. Misi kamu selesai, dan tidak akan ada penyesalan dalam perang ini bahkan jika kamu mati. Sebaliknya, bahkan jika kamu membunuh lebih banyak tentara, jika kamu tidak berhasil melemahkan ahli musuh, kamu masih akan menurunkan miliaran nyawa di benua Suan-Suan. Petik 2. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka saat mereka mengangguk. Kamu harus ingat, bahkan jika kamu membunuh 10.000 tentara ras aneh, itu tidak akan cocok dengan satu Saint Venerable di pihak kita.
Semua orang, medan perang adalah tempat yang ganas. Jika kamu mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, bahkan jika kamu mati, kamu harus mati dengan nilai tertinggi. Petik 2. Jun Mosie selesai dengan suara berat. Matanya bersinar terang ketika dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Apakah ada yang bisa ditambahkan? Jun Mosie tahu sangat dalam bahwa orang-orang ini semua adalah pejuang non-militer, dan mereka tidak dapat dipandang sebagai tentara biasa. Kata-kata yang baru saja dia katakan, mungkin tidak perlu ditekankan berkali-kali kepada pasukan reguler, tetapi untuk orang-orang ini, dia perlu mengingatkan mereka lagi dan lagi. Mereka semua adalah para ahli yang bangga, dan hal-hal seperti disiplin dan resimenasi tidak pernah berarti apapun bagi mereka sama sekali. Kapan saja, beberapa ahli ini akhirnya akan masuk ke garis depan karena emosi mereka, membantai sebagian besar tentara musuh. Tetapi tindakan seperti itu, akan berakhir dengan energi yang habis yang tidak dapat ditanggung oleh pasukan sekutu. Pihak lain masih tega mengeluarkan diri seperti itu, karena fondasinya kuat. Tapi pihak mereka pasti tidak tahan dengan itu. Faktanya, setiap sedikit energi yang dihabiskan oleh Yang Mulia Sains sangat mungkin berakhir sebagai faktor penentu dunia ini. Bahkan jika Saint Venerable pihak mereka masing-masing membunuh 20.000 tentara musuh sebelum mereka terbunuh, itu masih akan menjadi kerugian besar. Karena ahli Saint Venerable lawan yang dibebaskan, dapat menyebabkan ribuan nyawa prajurit di pihak mereka. Belum lagi ribuan, bahkan beberapa ratus, atau 100 kematian bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Tetapi di sisi ras aneh, kematian puluhan ribu tentara benar-benar tidak signifikan. Jadi, mereka harus memperlakukannya dengan serius. Pilihan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang sangat kejam. Karena jika mereka melanjutkan dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan ada saudara yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan kultivasi yang lebih rendah dibunuh oleh musuh. Mereka akan memiliki banyak ahli yang kuat yang mampu menyelamatkan saudara-saudara ini, tetapi karena aturan ini, mereka harus berjaga-jaga ketika saudara mereka terbunuh. Namun, perintah kejam ini adalah satu-satunya keputusan yang tepat. Evil Monarch Manor, Tianfa, Tanah Suci, kekuatan-kekuatan ini menghadapi pasukan besar dari ras-ras aneh yang kalah jumlah mereka beberapa ribu kali. Jika mereka hanya berkonsentrasi pada pengurangan jumlah musuh, satu-satunya hasil akan menjadi kerugian total. Metode yang benar adalah memusatkan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan ahli tingkat tinggi mereka. Terlepas dari harganya, bahkan jika itu berarti mati bersama dengan para ahli dari pihak musuh. Itulah satu-satunya cara, dan kunci untuk menghancurkan pasukan ras aneh. Adapun prajurit ras aneh biasa, bahkan jika mereka memasuki benua utama, mereka bisa dengan mudah ditangkap dan dibunuh nanti. Jadi, keputusan yang tampaknya kejam ini sebenarnya adalah kondisi paling mendasar. Situasi semacam ini sebenarnya sangat umum dalam perang sekuler. Ketika dua tentara bertempur, para jenderal dari kedua belah pihak akan saling mengawasi. Dan sebelum perang berakhir, bahkan jika satu pihak terbunuh, tidak ada yang akan bergerak. Karena sekali satu sisi bergerak, sisi lain dapat mengambil kesempatan untuk menyerang pasukan utama, yang mengakibatkan runtuhnya seluruh garis. Meskipun ini juga merupakan medan perang, sebagian besar peserta perang ini terdiri dari para ahli dunia pugilistik. Hukum emas dan aturan berharga yang diterapkan pada medan perang normal, kemungkinan berarti kurang dari satu kentut bagi orang-orang di dunia pugilistik ini. Kualitas unik para pakar dunia pugilistik inilah yang menciptakan titik unik terbesar, dan juga kelemahan terbesar pasukan mereka. Berdarah panas, mereka sangat gegabah dan emosional. Di dunia pugilistik, hasrat, darah panas, dan gegabah bisa menjadi sifat yang menguntungkan. Tetapi di medan perang, mereka adalah hal-hal yang dapat menyebabkan eksekusi oleh darurat militer. Pada saat itu, suasana di tenda berubah agak aneh. Para ahli yang tersisa dari 3 tanah suci, orang-orang dari surga Saint Palace, orang-orang dari Evil Monarch Manor, Beast Kings of Tianfa Forest, dan Nine Nether Potentium Master yang partisipasinya tidak jelas. Semua orang ini adalah berkumpul bersama, dan permusuhan yang masih mereka pegang untuk satu sama lain, tetap sulit untuk diselesaikan. Masih ada kebencian mendalam yang ditanamkan dalam hati semua faksi yang berbeda. Tapi saat ini, mereka semua duduk dengan damai di samping satu sama lain, untuk tujuan yang sama, bersiap untuk bertarung satu sama lain setiap saat. Situasi seperti itu meninggalkan rasa yang rumit dan tidak dapat dijelaskan dalam hati semua orang.